Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insyaallah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, terdapat sebuah rumah reyot yang hampir roboh. Atapnya terbuat dari seng berkarat yang bolong di beberapa bagian, dinding kayunya sudah rapuh, dan lantainya hanya tanah yang dipadatkan seadanya. Di rumah itulah seorang nenek bernama Burani tinggal sendirian. Usianya sudah menginjak lebih dari 60 tahun, tubuhnya ringkih, rambutnya memutih, namun wajahnya selalu dihiasi senyuman tulus. Meski kehidupannya miskin, Burani dikenal oleh semua orang di desa sebagai sosok yang baik hati dan penuh kasih. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari kebanyakan orang. Dengan tubuh renta, ia berjalan ke sumur tua di belakang rumah untuk menimba air. Setelah itu, ia menyiapkan sayuran seadanya yang akan ia jual di pasar desa. Sayuran itu tidak selalu berasal dari kebun sendiri, karena kebunnya sudah lama tidak mampu menghasilkan banyak. Terkadang ia membeli dari tetangga dengan harga murah, lalu menjualnya kembali dengan keuntungan yang tidak seberapa. Burani bukanlah pedagang besar. Lapaknya di pasar hanya selembar tikar lusuh yang digelar di sudut sempit, bersebelahan dengan para pedagang lain yang jauh lebih ramai pembelinya. Namun, yang membuat orang-orang senang membeli darinya bukanlah karena murahnya harga, melainkan karena keramahan dan ketulusannya. Setiap orang yang datang selalu disambut dengan senyum dan sapaan hangat, meski kadang mereka hanya membeli sedikit atau bahkan sekadar bertanya harga. "Selamat pagi, Bu. Sayurnya masih segar?" tanya seorang ibu muda yang lewat. "Alhamdulillah, masih segar, Nak. Ambil saja yang kau suka. Kalau kurang uang, bayar seadanya dulu, nanti bisa dilanjutkan," jawab Burani dengan suara lembut. Kalimat seperti itu sudah sering terdengar dari mulutnya. Ia tidak pernah tega melihat orang kesulitan. Bahkan beberapa kali ia memberikan sayur tanpa dibayar, terutama kepada ibu-ibu yang membawa anak kecil tapi tampak kebingungan karena uangnya tidak cukup. "Sudahlah, Nak. Rezeki Allah yang atur. Ambil saja, semoga anakmu sehat dan tumbuh jadi anak yang baik," begitu katanya sambil tersenyum. Masyarakat desa sering merasa kagum. Bagaimana mungkin seorang nenek yang hidup miskin masih mampu begitu dermawan? Padahal dirinya sendiri seringkali hanya makan sekali sehari. Namun itulah Burani, ia percaya bahwa kebaikan sekecil apapun akan kembali dengan cara yang tidak disangka-sangka. Selesai berjualan, ia biasanya pulang menjelang siang. Dengan langkah tertatih, ia membawa pulang uang hasil dagangan yang kadang tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras setengah liter dan sedikit lauk sederhana. Di rumah, ia memasak seadanya, lalu duduk sendirian menikmati makanan itu dengan penuh rasa syukur. Di sore hari, Burani suka duduk di kursi bambu tua di depan rumah. Dari sanalah ia melihat anak-anak kecil berlari-lari di jalan tanah, mendengar suara ayam berkokok, atau menyaksikan matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Meski sepi, hatinya terasa damai. Ia sering berbicara pada dirinya sendiri bahwa kebahagiaan bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan tentang seberapa ikhlas hati menerima takdir. Tetangga-tetangga sering datang untuk sekadar berbincang atau meminta doa darinya. Burani memang dikenal suka mendoakan orang lain dengan tulus. Seorang ibu hamil pernah berkata, "Doa Burani selalu mustajab. Saya dulu minta didoakan agar persalinan lancar. Alhamdulillah Allah kabulkan." Mendengar itu, Burani hanya tersenyum dan berkata, "Itu semua karena kasih sayang Allah, bukan karena saya." Meski begitu, ada kalanya malam tiba dan Burani merasa kesepian. Ia tidak memiliki suami maupun anak. Suaminya sudah lama meninggal, sementara mereka tidak dikaruniai keturunan. Saudara-saudaranya pun sudah jarang mengunjungi. Namun, di tengah kesepian itu, ia memilih mengisi waktu dengan berdoa dan membaca ayat-ayat suci. Ia percaya, meski dunia seolah meninggalkannya, Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan dirinya. Hari-hari Burani berjalan dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, berjualan, pulang, memasak seadanya, lalu beristirahat. Namun, ada satu hal yang membuatnya selalu kuat. Ia yakin setiap napasnya memiliki makna. Ia tidak pernah mengeluh.
meski tubuhnya sering sakit-sakitan karena usia. Yang penting saya masih bisa bermanfaat, meski hanya sedikit. Begitu ucapnya setiap kali orang menanyakan kabarnya. Sampai suatu pagi, ketika ia sedang bersiap pergi ke pasar dengan keranjang sayur di tangan, seorang anak kecil tetangganya menghampiri. "Bu Rani, kenapa setiap hari harus jualan? Bukannya capek?" tanya polos si anak. Bu Rani tersenyum sambil mengelus kepala bocah itu. "Capek itu biasa, Nak. Tapi kalau kita mau berusaha, Allah akan beri rezeki. Jangan malas, ya. Kalau nanti sudah besar, ingat untuk selalu membantu orang lain." Ucapan sederhana itu melekat di hati banyak anak-anak desa. Tak jarang mereka tumbuh dengan rasa hormat kepada Bu Rani, menganggapnya seperti nenek mereka sendiri. Walaupun hidup miskin, ia menjadi teladan kebaikan yang nyata. Namun siapa sangka, kehidupan sederhana yang tenang itu kelak akan berubah drastis. Perjalanan hidup Bu Rani, yang awalnya hanya tentang berjualan sayur dan bertahan hidup, akan dipertemukan dengan kisah besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah kisah yang berawal dari ketulusan kecilnya di masa kini, dan akan berbuah pada pertemuan yang dramatis di masa depan. Dan pada hari-hari itu, Bu Rani sama sekali tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah kejutan besar untuknya. Kejutan yang bukan hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah hidup seorang pria kaya raya yang bahkan belum pernah ia kenal. Untuk saat ini, yang ia tahu hanyalah bagaimana cara bertahan hidup dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Setiap detik dalam kesehariannya adalah gambaran nyata tentang bagaimana seorang manusia bisa tetap bahagia meski serba kekurangan. Sebuah pelajaran hidup yang kelak akan dikenang oleh banyak orang. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Angin semilir bertiup pelan dari arah sawah, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Jalanan desa masih lengang, hanya terdengar suara ayam berkokok dan lenguhan sapi dari kandang tetangga. Di sudut rumah reyotnya, Bu Rani sudah bersiap dengan keranjang anyaman bambu berisi sayuran seadanya, beberapa ikat kangkung, bayam, cabai rawit, dan segenggam kacang panjang yang dibelinya dari tetangga untuk dijual kembali. Tubuhnya tampak renta, bahunya sedikit membungkuk, namun matanya memancarkan semangat. Ia melangkah pelan menuju pasar desa yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumahnya. Bagi kebanyakan orang, jarak itu cukup melelahkan, apalagi bagi seorang nenek seusianya. Tapi bagi Bu Rani, perjalanan itu sudah menjadi rutinitas yang biasa. Ia selalu berangkat dengan niat mencari rezeki halal, meski hasilnya seringkali tidak seberapa. Sesampainya di pasar, ia menggelar tikar lusuh di salah satu sudut yang agak sepi. Pedagang-pedagang lain sudah ramai menawarkan dagangan dengan suara keras, sementara Bu Rani hanya duduk tenang, sesekali tersenyum pada orang yang lewat. Ia percaya, setiap rezeki sudah ada yang mengatur. Beberapa jam berlalu, dagangannya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ada ibu-ibu yang membeli kangkung, ada bapak tua yang membeli cabai, dan ada pula anak kecil yang datang hanya untuk meminta seikat bayam tanpa uang. Bu Rani memberikannya tanpa ragu. Menjelang siang, matahari mulai terik. Tubuh Bu Rani terasa letih, keringat membasahi pelipisnya. Ia memutuskan untuk membereskan sisa dagangan dan pulang. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri jalanan desa yang mulai ramai oleh anak-anak pulang sekolah. Sesekali ia tersenyum melihat mereka berlari-lari kecil sambil tertawa riang. Namun, di tengah perjalanan pulang itu, langkahnya terhenti. Di pinggir jalan setapak yang sepi, di bawah pohon besar, ia melihat sesosok anak kecil tergeletak tak berdaya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Pakaian anak itu kotor, rambutnya kusut, dan dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia sedang sakit. "Hahaha, astagfirullah," desah Bu Rani panik. Ia segera meletakkan keranjang sayur di tanah dan berjongkok di samping anak itu. Nak, kamu kenapa?" tanyanya lirih sambil menggoyang pelan bahu anak itu. Anak itu membuka mata dengan lemah. Tatapan matanya sayu, bibirnya kering. "Aku haus," bisiknya hampir tak terdengar. Tanpa pikir panjang, Bu Rani merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan botol minum kecil yang selalu ia bawa. Ia membuka tutupnya dan menempelkan bibir botol ke mulut anak itu. Perlahan-lahan, anak itu minum dengan susah payah. "Pelan-pelan, Nak, pelan-pelan,"
ucap Bu Rani dengan suara lembut. Setelah beberapa teguk, anak itu tampak sedikit lebih tenang, meski tubuhnya masih gemetar. Bu Rani mengusap keringat di dahi anak itu dengan ujung kerudungnya. Hatinya terasa perih melihat kondisi bocah sekecil itu sendirian di jalan, tanpa ada yang peduli. Bu Rani lalu membuka keranjangnya. Ia mengambil sepotong ubi rebus yang tadi disiapkan untuk makan siang dirinya sendiri. Dengan penuh kasih, ia menyodorkannya kepada anak itu. Makanlah, nak. Meski sederhana, semoga bisa menguatkan tubuhmu. Anak itu menatapnya sebentar, lalu perlahan menggigit ubi rebus itu. Wajahnya yang pucat sedikit berubah, ada cahaya kehidupan yang muncul dari tatapan matanya. Bu Rani tersenyum lega. Namun, ia tahu itu tidak cukup. Anak itu tampak benar-benar sakit. Kalau hanya diberi air dan makanan, mungkin tidak akan pulih. Bu Rani sadar ia harus segera melakukan sesuatu. Masalahnya, uang yang ia dapat hari ini tidak seberapa. Hanya ada beberapa lembar ribuan di genggamannya. Uang itu seharusnya ia gunakan untuk membeli beras dan lauk untuk dirinya sendiri. Tapi melihat kondisi anak itu, hatinya tidak tega. Ya Allah, kalau memang ini ujian, kuatkanlah aku, gumamnya dalam hati. Tanpa ragu lagi, Bu Rani menggendong anak itu. Meski tubuhnya lemah, ia berusaha sekuat tenaga membawa bocah itu ke warung kecil di ujung desa, di mana ada seorang penjual obat tradisional yang sering ia datangi. Pak, tolong, anak ini sakit. Apa ada obat untuknya? Pinta Bu Rani sambil terengah-engah. Penjual obat itu memeriksa sebentar. Sepertinya anak ini demam tinggi, Bu. Harus segera diberi obat. Tapi, ini butuh biaya. Bu Rani mengeluarkan uang hasil dagangannya hari ini, lalu menyerahkannya tanpa sisa. Ambil saja, Pak. Yang penting anak ini bisa sembuh. Rezeki saya masih bisa dicari lagi, tapi kalau anak ini terlambat ditolong, nyawanya bisa melayang. Penjual itu mengangguk, lalu memberikan obat penurun panas dan menyarankan anak itu untuk banyak istirahat. Bu Rani membawa anak itu ke rumahnya yang sederhana. Ia menyiapkan alas tidur dari tikar, lalu membaringkan bocah itu dengan hati-hati. Malam itu, Bu Rani tidak tidur. Ia duduk di samping anak itu, mengompres keningnya dengan kain basah, memberi minum sedikit demi sedikit, dan terus berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah anak ini. Jangan biarkan ia menderita sendirian. Kalau memang aku harus kehilangan rezeki, biarlah, asal anak ini kau selamatkan. Hatinya bergetar. Ia teringat masa lalunya, ketika ia dan suaminya dulu pernah begitu mendambakan seorang anak, namun takdir tidak mengizinkan. Kini, di hadapannya ada seorang bocah yang entah dari mana datangnya, tergeletak lemah seperti butuh kasih seorang ibu. Dalam hatinya, Bu Rani merasa bahwa Allah sedang menitipkan sesuatu. Ia tidak tahu siapa anak ini, dari keluarga mana, atau bagaimana ia bisa sampai di jalan. Yang ia tahu hanyalah satu, ia tidak boleh membiarkan anak ini mati begitu saja. Hingga fajar menyingsing, Bu Rani masih setia menemani. Anak itu sesekali terbangun, menatap Bu Rani dengan mata yang mulai membaik, lalu kembali terlelap. Ada rasa hangat dalam hati Bu Rani ketika melihatnya. Seakan ia sedang merawat cucunya sendiri. Hari itu, Bu Rani tidak pergi ke pasar. Ia lebih memilih tinggal di rumah untuk menjaga anak itu. Bagi dirinya, rezeki bisa dicari kapan saja, tapi kesempatan menolong nyawa seseorang tidak datang setiap hari. Dan itulah awal dari kisah besar yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Pertemuan tak terduga dengan seorang anak yang hampir kehilangan nyawa, namun diselamatkan oleh tangan penuh kasih seorang nenek miskin. Pertemuan yang tampak sederhana, namun sebenarnya menyimpan rahasia besar yang baru akan terungkap bertahun-tahun kemudian. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, cahaya lembut matahari menembus celah-celah papan kayu rumah reyot Bu Rani. Udara pagi terasa dingin, embun masih menempel di dedaunan di sekitar pekarangan kecil rumahnya. Dari dalam rumah sederhana itu, terdengar suara lirih Bu Rani yang sedang berdoa. Di sampingnya, anak kecil yang kemarin ia temukan masih terbaring lemah, namun wajahnya tampak lebih tenang daripada malam sebelumnya. Bu Rani masih setia duduk di samping tikar tempat anak itu beristirahat. Tangannya yang keriput mengusap lembut dahi bocah itu,
memastikan keringat dingin sudah berkurang. Ia merasa lega, karena demamnya mulai turun. Obat sederhana yang diberikan semalam rupanya mulai bekerja. "Nak, semoga kau kuat, ya. Jangan menyerah," bisiknya lirih. Anak itu membuka matanya perlahan. Pandangannya masih redup, tapi ada secercah cahaya kehidupan yang mulai tampak. Ia menatap Burani dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu, seolah sedang berusaha memahami siapa sosok nenek renta yang begitu peduli padanya. "Bu!" Suara kecil itu terdengar serak. "Ya, Nak." Burani tersenyum sambil menggenggam tangan mungilnya. "Kenapa? Ibu menolongku?" Pertanyaan itu membuat Burani terdiam sejenak. Lalu ia menarik napas panjang dan menjawab dengan penuh ketulusan. "Karena kau juga manusia, Nak. Kalau aku membiarkanmu tergeletak begitu saja, bagaimana mungkin aku bisa hidup tenang? Allah mengajarkan kita untuk saling menolong. Dan, meski aku bukan siapa-siapa bagimu, aku ingin kau tahu bahwa dunia ini masih punya orang-orang yang peduli." Mata anak itu berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Burani lebih erat, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, Bu." Hari-hari berikutnya, Burani merawat bocah itu dengan sepenuh hati. Ia memasakkan bubur sederhana dari beras yang seharusnya bisa ia hemat untuk dirinya sendiri. Ia memberi minum obat, mengompres keningnya, bahkan tidak sekalipun meninggalkannya sendirian. Meski tubuhnya sendiri sering terasa pegal dan lemah, ia tetap berusaha sekuat tenaga. Anak itu perlahan mulai pulih. Tubuhnya yang tadinya lemah kini bisa duduk, lalu berjalan pelan di sekitar rumah. Senyumnya mulai terlihat, meski masih tampak malu-malu. Namun, ada satu hal yang membuat Burani heran. Anak itu tidak pernah menceritakan siapa dirinya. "Namamu siapa, Nak?" tanya Burani suatu sore ketika mereka duduk di teras rumah. Anak itu menunduk, memainkan jemarinya, lalu berkata pelan, "Namaku, nanti saja aku cerita, Bu." Jawaban itu membuat Burani semakin penasaran. Ia tidak ingin memaksa, karena ia tahu mungkin anak itu punya alasan tertentu. Yang penting baginya sekarang hanyalah memastikan anak itu sehat kembali. Tetangga-tetangga mulai mengetahui keberadaan anak misterius itu. Ada yang merasa kagum dengan kebaikan Burani, tapi ada pula yang berbisik-bisik penuh curiga. Siapa anak itu? Jangan-jangan anak terlantar. Ah, mungkin anak yang ditinggalkan orang tuanya. Kasihan Burani, sudah miskin masih harus menanggung beban lagi. Namun, Burani tidak mempedulikan omongan orang. Baginya, fitnah atau prasangka tidak lebih penting daripada menyelamatkan nyawa seorang bocah yang lemah tak berdaya. Hari berganti, kondisi anak itu semakin membaik. Ia mulai membantu Burani menyapu halaman, mengambilkan air dari sumur, bahkan menemani Burani ke pasar meski hanya duduk di samping lapak tikar lusuhnya. Senyum polosnya membuat banyak orang di pasar merasa iba dan simpati. Beberapa kali, ada pembeli yang sengaja membeli lebih banyak sayur hanya karena melihat anak itu duduk di samping Burani. "Kasihannya, Bu. Anak kecil ini siapa? Manis sekali wajahnya," tanya seorang pembeli. Burani hanya menjawab dengan senyum tipis. "Dia anak yang Allah titipkan sementara. Doakan saja sehat, Nak." Namun, suatu siang yang tak disangka, anak itu tiba-tiba menghilang. Burani baru saja pulang dari pasar ketika mendapati tikar yang biasanya dipakai anak itu untuk beristirahat kosong. Ia mencari ke sekitar rumah, memanggil-manggil namanya, tapi tak ada jawaban. Ia panik, berlari kecil ke jalan, bertanya kepada tetangga apakah mereka melihat anak itu, namun tak seorang pun tahu. "Nak, kau kemana? Jangan tinggalkan ibu begitu saja," gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya remuk. Baru beberapa hari ia merasa ditemani dan merasakan kasih sayang seperti seorang nenek kepada cucu, tiba-tiba anak itu menghilang tanpa jejak. Malam itu, Burani tidak bisa tidur. Ia duduk termenung sambil menatap pintu rumah yang setengah terbuka, berharap anak itu kembali. Keesokan paginya, di depan pintu rumahnya, Burani menemukan selembar kertas lusuh yang terlipat rapi. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Tulisan tangan anak kecil terpampang jelas di kertas itu. "Bu, terima kasih sudah menolongku.
Aku tidak bisa bilang siapa aku sekarang. Tapi suatu hari nanti, kalau Allah izinkan, aku akan kembali. Aku akan selalu ingat kebaikan ibu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Anak kecil yang ibu selamatkan. Air mata Bu Rani menetes membaca surat itu. Ia meremas kertas itu dengan erat, lalu menengadah ke langit. Ya Allah, apapun maksud MU, aku serahkan semuanya pada MU. Semoga anak itu kau lindungi dimanapun ia berada. Hari-hari berikutnya, Bu Rani kembali menjalani hidupnya seperti biasa, berjualan di pasar, pulang ke rumah reyotnya, memasak seadanya, dan menyambut malam dengan doa. Namun kini, ada satu hal baru yang tersimpan dalam hatinya, kenangan tentang seorang anak misterius yang pernah ia selamatkan. Ia tidak tahu siapa anak itu, dari mana asalnya, atau apa yang akan terjadi di masa depan. Yang ia tahu hanyalah, pertemuan singkat itu telah meninggalkan bekas yang begitu dalam di hatinya. Sebuah kisah yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Dan tanpa disadari, pertemuan itu sebenarnya hanyalah awal dari takdir besar yang sedang menantinya. Takdir yang kelak akan mempertemukannya kembali dengan anak itu dalam keadaan yang jauh berbeda, membawa kejutan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu berjalan begitu cepat. 5 tahun sudah berlalu sejak hari ketika Bu Rani menemukan anak kecil misterius itu tergeletak lemah di pinggir jalan. 5 tahun pula ia menjalani hidup sendirian kembali, tanpa tahu kabar apapun tentang bocah yang pernah dirawatnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun kenangan tentang anak itu tak pernah hilang dari benaknya, Bu Rani memilih untuk tetap menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Ia percaya, kalau Allah memang menakdirkan mereka untuk bertemu lagi, suatu hari nanti pasti ada jalannya. Kini, usia Bu Rani semakin menua. Keriput di wajahnya makin dalam, langkah kakinya makin lambat, dan tenaga yang dulu masih cukup kuat kini sering terasa goyah. Setiap pagi ia masih berangkat ke pasar dengan keranjang kecil berisi sayur seadanya, namun kali ini dagangannya semakin sedikit. Bukan hanya karena sulit mendapatkan sayur dari kebun sendiri, tetapi juga karena tenaganya tak lagi sanggup membawa banyak beban. Tetap saja, semangatnya tidak pernah padam. Senyum lembutnya selalu menyambut siapapun yang datang ke lapaknya. Bahkan, ada pembeli tetap yang sering berkata, kalau tidak beli dari Bu Rani rasanya ada yang kurang. Senyumnya itu, loh, bikin hati adem. Namun, meskipun hidupnya tampak berjalan biasa, ada banyak perubahan di desa itu. Jalanan mulai diaspal, lampu-lampu jalan dipasang di beberapa sudut, dan pasar tradisional mulai lebih ramai karena semakin banyak orang kota yang datang berbelanja sayur segar. Sementara itu, di belahan lain kota yang tidak jauh dari desa, seorang pria bernama Reza tengah menapaki puncak kesuksesan. Reza adalah pengusaha muda yang karirnya melejit dalam waktu singkat. Ia dikenal sebagai sosok cerdas, pekerja keras, dan berwawasan luas. Di usia yang masih 30-an, ia sudah memiliki beberapa perusahaan besar di bidang properti dan perdagangan. Mobil mewah, rumah megah, serta harta berlimpah bukan lagi sesuatu yang asing baginya. Namun, di balik semua gemerlap kesuksesan itu, Reza menyimpan luka lama. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa beberapa tahun lalu, anak semata wayangnya pernah hampir meninggal dalam sebuah insiden yang hingga kini masih membekas di hatinya. Anak itu ditemukan tergeletak di jalan desa, sakit dan hampir tak berdaya. Jika saat itu tidak ada seseorang yang menolong, mungkin Reza sudah kehilangan anak satu-satunya. Rasa trauma itu masih melekat kuat. Ia sering terbangun di tengah malam, melihat anaknya tidur lelap, lalu teringat betapa tipisnya jarak antara kehilangan dan keajaiban yang menyelamatkan. Namun, yang membuat hatinya gelisah hingga kini adalah, ia tidak pernah tahu siapa orang yang menyelamatkan anaknya. Orang-orang yang ia kirim untuk menyelidiki tidak berhasil menemukan petunjuk pasti. Hanya ada kabar samar bahwa seorang nenek miskin di sebuah desa terpencil pernah terlihat merawat seorang anak sakit, lalu anak itu tiba-tiba menghilang. Kalau benar itu yang terjadi, aku harus menemukannya. Begitu kata Reza berulang kali kepada dirinya sendiri. Ia merasa utang nyawa anaknya bukanlah sesuatu yang bisa dibayar dengan uang, tapi ia ingin setidaknya berterima kasih kepada orang yang telah menolong. Sementara itu, di rumah reyotnya, Bu Rani kembali menjalani hari-hari berat. Usia tua membuat tubuhnya mudah sakit.
Kadang ia batuk keras di malam hari, kadang kakinya bengkak karena terlalu lama berjalan. Namun, ia tetap berusaha mandiri. Ia tidak ingin merepotkan orang lain. Tetangga sering menawarkan bantuan, namun Burani selalu menjawab dengan senyum. "Terima kasih, Nak. Selama aku masih bisa bergerak, biarlah aku usahakan sendiri." Di lubuk hatinya, ia sering merenung. Apakah anak itu baik-baik saja sekarang? Apakah dia sudah tumbuh sehat? Apakah ia masih ingat padaku? Pertanyaan itu kerap muncul, namun tidak pernah terjawab. Ia hanya bisa menitipkan doa, berharap Allah melindungi bocah itu dimanapun ia berada. Hari-hari di desa berjalan normal. Namun, suatu ketika, kabar mengejutkan datang. Akan ada seorang pria kaya raya yang berkunjung ke desa itu. Berita itu menyebar cepat di antara warga. Katanya pengusaha besar dari kota. Mobilnya banyak, pengawal pribadinya ikut. Entah siapa yang mau dia temui di sini. Begitu desas-desus terdengar. Burani tidak terlalu peduli. Baginya, urusan orang kaya adalah urusan mereka sendiri. Yang penting baginya hanyalah bagaimana bisa bertahan hidup sehari-hari. Namun, ia tidak tahu bahwa langkah kaki pria kaya itu perlahan sedang menuju ke arahnya. Dan takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Matahari pagi bersinar cerah di desa kecil itu. Udara sejuk dari sawah menembus sela-sela rumah Reyot Burani, membawa aroma tanah basah. Di sudut rumahnya yang sederhana, Burani duduk termenung sambil merapikan keranjang bambu yang mulai rapuh. Keranjang itu adalah satu-satunya alat yang setia menemaninya setiap hari ke pasar untuk membawa sayuran seadanya. Tangannya yang keriput perlahan mengelus anyaman bambu itu. Ia sadar, usianya semakin menua, dan tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Berjalan beberapa kilometer ke pasar dengan beban di pundak ini sering membuat punggungnya sakit. Namun, ia tidak pernah membiarkan hal itu menghalangi langkahnya. Pagi itu, seperti biasa, ia menyiapkan dagangan kecilnya, beberapa ikat bayam dari kebun tetangga, beberapa buah mentimun, dan segenggam cabai rawit yang diberi seorang ibu sebagai titipan. Jumlahnya tidak banyak, bahkan bisa dihitung dengan jari. Tapi bagi Burani, yang penting adalah tetap berusaha mencari rezeki halal. Sementara itu, di tempat lain yang jauh berbeda, suasana kota tampak penuh hiruk-pikuk. Jalanan padat oleh mobil-mobil mewah, gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, dan lampu-lampu neon menyala terang meski hari masih pagi. Di salah satu gedung megah, seorang pria muda duduk di balik meja besar dari kayu jati mahal. Jas hitamnya rapi, wajahnya tegas, dan tatapannya penuh wibawa. Ia adalah Reza, seorang pengusaha sukses yang namanya sudah dikenal luas. Kehidupan Reza begitu kontras dengan kehidupan Burani. Jika Burani setiap hari harus memikirkan bagaimana caranya membeli beras untuk makan malam, Reza justru sibuk menghitung keuntungan miliaran rupiah dari perusahaannya. Namun, di balik semua kesuksesan dan kemewahan yang dimiliki Reza, ada kekosongan yang tidak bisa ia isi dengan harta benda. Ada luka lama yang masih membekas di hatinya. Luka tentang anak sematawayangnya, yang 5 tahun lalu pernah berada di ambang maut. Anaknya, yang kini berusia sekitar 9 tahun, adalah satu-satunya harta yang paling berharga bagi Reza. Ia bisa membeli apapun dengan uangnya, tetapi nyawa anaknya dulu hampir hilang begitu saja jika tidak ada seseorang yang menolong. Reza tidak pernah bisa melupakan kejadian itu. Anak yang saat itu masih sangat kecil, tiba-tiba hilang dari pengawasan dan ditemukan dalam keadaan sakit parah di sebuah desa. Informasi yang ia dapat samar-samar, bahwa ada seorang nenek miskin yang merawat anak itu hingga selamat. Namun, jejak nenek itu hilang begitu saja, tanpa pernah ia temukan. Hidup Reza tampak penuh kebahagiaan di mata orang lain. Pesta mewah, perjalanan ke luar negeri, rumah megah di pusat kota. Tapi setiap kali ia melihat anaknya tertidur lelap, hatinya selalu dipenuhi rasa penasaran. Siapakah nenek itu? Apakah ia masih hidup? Bagaimana kondisinya sekarang? Di satu sisi, Burani menjalani hari dengan penuh kesabaran. Di sisi lain, Reza bergelimang harta namun dihantui pertanyaan dan penyesalan. Inilah potret kehidupan yang benar-benar berbanding terbalik. Hari itu, di pasar desa, Burani hanya berhasil menjual sebagian kecil dagangannya.
Banyak orang lebih memilih membeli dari pedagang besar yang menawarkan harga lebih murah. Ia pulang dengan membawa sebagian sayur yang masih tersisa. Setibanya di rumah, ia memasak sedikit sayur bening dari bayam sisa dagangan, ditemani sambal sederhana dari cabai rawit. Itu sudah cukup baginya untuk makan siang dan malam. Setelah makan, ia duduk di kursi bambu tua di depan rumah. Angin sore berhembus pelan, membuat kerudung lusuhnya berkibar. Dari kursi itu, ia sering merenung. Ya Allah, aku sudah tua, tenaga sudah tak sekuat dulu. Tapi aku bersyukur, Engkau masih memberiku kesempatan hidup sampai hari ini. Semoga aku tetap bisa memberi manfaat, meski kecil, gumamnya lirih. Meski hidup penuh keterbatasan, Bu Rani tidak pernah mengeluh. Ia selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan pada hati yang ikhlas menerima. Sementara itu, di ruang makan megah rumah Reza, meja panjang dipenuhi aneka hidangan mewah, steak impor, sup krim, sushi, buah-buahan segar dari luar negeri. Namun, suasana tidak sepenuhnya hangat. Reza duduk bersama anaknya, sementara kursi lain kosong karena istrinya sudah lama meninggalkan mereka. Reza menatap anaknya yang sedang makan sup dengan lahap. Nak, kau tahu, ayah masih terus mencari orang yang dulu menolongmu. Anaknya menoleh dengan tatapan polos. Benarkah, ya? Memangnya kenapa ayah begitu ingin menemukannya? Reza terdiam sejenak, lalu tersenyum. Karena tanpa orang itu, mungkin sekarang ayah sudah kehilanganmu. Kau adalah hidup ayah. Dan orang itu telah menyelamatkan hidup ayah juga. Anak itu mengangguk pelan, lalu kembali melanjutkan makan. Reza menatap wajah anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan menemukan nenek yang telah berjasa itu. Hari-hari berlalu. Bu Rani tetap berjuang dengan hidupnya yang sederhana, sementara Reza semakin sibuk dengan urusan bisnisnya. Namun, takdir mulai mengatur jalannya sendiri. Reza mendapat kabar dari seorang kenalan yang pernah berkunjung ke desa pinggiran kota. Ada seorang nenek miskin yang hidup sendirian, dikenal suka menolong, dan pernah merawat seorang anak kecil yang sakit bertahun-tahun lalu. Kabar itu membuat jantung Reza berdegup kencang. Ia yakin, itu adalah nenek yang selama ini ia cari. Siapkan mobil. Kita ke desa itu, perintah Reza kepada sopir pribadinya. Dan dengan langkah pasti, Reza memulai perjalanan yang akan mempertemukannya dengan sosok yang sangat berjasa dalam hidupnya. Sementara itu, di desa kecil, Bu Rani sama sekali tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Hidup sederhana yang penuh kesabaran akan segera bertemu dengan gemerlap kehidupan orang kaya. Dua dunia yang berbanding terbalik itu perlahan ditarik oleh takdir menuju satu titik pertemuan. Pertemuan yang kelak tidak hanya akan mengejutkan Bu Rani, tetapi juga seluruh warga desa. Pagi itu, desa yang biasanya tenang tiba-tiba digemparkan oleh pemandangan yang tidak biasa. Jalan tanah yang berdebu mendadak ramai oleh anak-anak kecil yang berlarian sambil berteriak kegirangan. Suara mesin mobil mewah yang berderum halus terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Lihat, lihat, ada mobil besar datang. Seru seorang bocah sambil menunjuk ke arah tikungan jalan desa. Beberapa warga yang sedang bekerja di sawah menghentikan aktivitasnya, berdiri tegak dan menatap ke arah jalan. Tidak hanya satu, melainkan 3 mobil mewah berwarna hitam berkilau melaju pelan, membuat debu berterbangan. Pemandangan itu sangat asing bagi warga desa sederhana yang sehari-hari hanya melihat sepeda ontel, motor butut, atau truk sayur melintas. Kabar kedatangan rombongan itu menyebar cepat. Dalam hitungan menit, hampir seluruh warga keluar rumah, berkerumun di pinggir jalan. Ada yang berbisik penasaran, ada yang hanya dia memandang dengan tatapan kagum bercampur heran. Siapa orang kaya yang datang ke desa kita ini? Tanya seorang ibu muda sambil menggendong anaknya. Entahlah, Bu. Jarang sekali ada orang kota masuk jauh ke kampung begini, jawab tetangganya. Mobil-mobil itu akhirnya berhenti di dekat balai desa. Dari dalam mobil utama, pintu perlahan terbuka, dan keluarlah seorang pria muda dengan pakaian rapi. Jasnya hitam elegan, sepatu mengilap, dan arlojinya tampak berkilau terkena sinar matahari. Warga desa langsung terdiam, suasana menjadi hening.
Pria itu adalah Reza. Dengan langkah mantap, ia menatap sekeliling desa. Matanya menyapu rumah-rumah sederhana, anak-anak kecil yang berdiri berbaris, dan wajah-wajah penasaran yang memandangnya. Ada rasa haru yang tiba-tiba menyeruak dalam hatinya. Desa ini begitu sederhana, begitu damai, jauh berbeda dari kehidupan kota yang penuh hingar-bingar. "Pak, ini siapa ya? Apa mungkin pejabat?" bisik seorang bapak tua. "Bukan, katanya ini pengusaha besar dari kota. Mau cari seseorang di desa kita," jawab yang lain, menambahkan bumbu rumor. Suasana semakin riuh. Semua orang menduga-duga siapa yang ingin ditemui oleh pria kaya ini. Reza berjalan pelan, ditemani oleh 2 orang asistennya. Wajahnya terlihat serius, namun tatapannya menyiratkan kerinduan yang dalam, seakan-akan ia sedang mencari sesuatu yang telah lama hilang. Kepala desa yang mendengar kabar kedatangan tamu istimewa segera bergegas keluar dari kantornya. Ia menyambut Reza dengan penuh hormat. "Selamat datang di desa kami, Tuan. Perkenalkan, saya kepala desa di sini. Apakah ada yang bisa kami bantu?" katanya sambil menundukkan kepala sedikit. Reza menjabat tangannya. "Terima kasih, Pak. Saya datang ke sini bukan untuk urusan bisnis atau pemerintahan. Saya hanya ingin mencari seseorang. Saya dengar, di desa ini ada seorang nenek yang pernah menolong seorang anak kecil 5 tahun lalu. Apakah Anda mengenalnya?" Warga yang mendengar kalimat itu saling berpandangan. Mereka berbisik-bisik, menyebut satu nama yang sama, Bu Rani. "Ah, itu pasti Bu Rani," kata seorang ibu dengan suara cukup keras hingga terdengar oleh yang lain. "Beliau memang suka menolong, meski hidupnya sangat miskin." Kepala desa mengangguk pelan. "Sepertinya yang Anda maksud adalah Bu Rani. Beliau tinggal di pinggir desa, rumahnya sederhana sekali. Ayo, saya antar ke sana." Sepanjang perjalanan menuju rumah Bu Rani, rombongan Reza diikuti oleh warga desa. Mereka penasaran, ingin tahu apa urusan seorang pengusaha kaya dengan nenek miskin yang hidup sebatang kara itu. Wah, Bu Rani pasti kaget. Mana pernah beliau kedatangan tamu segagah ini, celetuk seorang anak muda sambil terkekeh. Namun, di sisi lain, ada juga yang merasa curiga. Jangan-jangan orang kaya ini mau membeli tanah Bu Rani atau ada urusan lain. "Ah, entahlah, kita lihat saja nanti," gumam seorang bapak parubaya. Rumah Bu Rani akhirnya terlihat. Sebuah gubuk tua dengan dinding papan yang sudah miring, atap rumbia yang bocor di sana-sini, dan halaman kecil penuh rumput liar. Pemandangan itu kontras sekali dengan sosok Reza yang berdiri tegap dengan jas mahalnya. Di depan rumah, Bu Rani duduk di kursi bambu reyot, sedang membersihkan sisa sayur yang tidak laku. Ia terkejut melihat kerumunan besar yang tiba-tiba datang menghampirinya. "Ada apa ini? Ramai sekali," tanyanya bingung. Kepala desa maju mendekat. "Bu Rani, ini ada tamu dari kota. Katanya beliau ingin bertemu dengan Anda." Bu Rani berdiri pelan, tubuhnya agak gemetar. Ia merasa asing sekaligus khawatir. "Saya? Tapi, saya ini hanya orang tua miskin. Apa mungkin beliau tidak salah orang?" Reza melangkah maju, matanya menatap Bu Rani dengan penuh perasaan. Ada sesuatu di wajah nenek itu yang membuat dadanya bergetar. Seolah-olah inilah sosok yang selama ini ia cari. Dalam keheningan yang penuh tanda tanya, Reza mendekat lalu tanpa ragu berlutut di depan Bu Rani. Semua orang terkejut. Teriakan kecil terdengar dari kerumunan warga. "Astagfirullah, pria kaya itu berlutut di depan Bu Rani." Wajah Bu Rani memucat. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Nak, apa yang kau lakukan ini?" "Saya hanya orang tua biasa," katanya terbata. Namun Reza menunduk, air matanya jatuh membasahi tanah. Ia berkata dengan suara bergetar, "Ibu, 5 tahun lalu, Ibu telah menyelamatkan anak saya. Tanpa Ibu, mungkin saya sudah kehilangan segalanya. Hari ini, saya datang untuk bersujud, untuk berterima kasih atas kebaikan yang tak akan pernah bisa saya balas dengan apapun." Kerumunan warga terdiam. Suasana berubah hening, hanya terdengar isak tangis kecil dari beberapa orang yang ikut terharu. Bu Rani terpaku.
Ingatannya melayang 5 tahun ke belakang, pada saat ia menemukan seorang anak kecil sakit di jalan. Anak yang ia rawat dengan penuh kasih sayang, lalu menghilang tanpa jejak. Ya Allah, gumam Burani lirih. Jadi anak itu adalah anakmu, nak. Reza mengangguk, matanya masih basah. Benar, Bu. Anak itu adalah putra saya. Dan tanpa pertolongan ibu, mungkin hari ini saya tidak akan bisa melihatnya tumbuh besar. Warga desa semakin heboh. Mereka tidak menyangka bahwa nenek miskin yang sehari-hari hidup sederhana itu ternyata telah menyelamatkan nyawa anak seorang pengusaha besar. Mereka memandang Burani dengan kagum, seolah baru pertama kali menyadari betapa berharganya sosok nenek itu. Namun, Burani tetap rendah hati. Ia menggenggam tangan Reza dengan lembut. Nak, apa yang kulakukan waktu itu hanyalah kewajiban sebagai manusia. Kalau aku melihat seorang anak sakit, tentu saja aku akan menolong. Aku tidak pernah mengharapkan balasan. Reza semakin terisak mendengar kata-kata itu. Ia merasa kecil di hadapan ketulusan nenek miskin yang hidup serba kekurangan namun berhati mulia. Hari itu, di desa kecil yang sederhana, sebuah kisah besar mulai terungkap. Kedatangan sosok kaya raya tidak membawa kesombongan, melainkan kerendahan hati. Dan pertemuan itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengguncang hati banyak orang. Langit sore desa tampak temaram. Cahaya matahari perlahan meredup, meninggalkan sinar jingga yang memantul di atap seng rumah-rumah penduduk. Suasana desa yang biasanya damai kini dipenuhi kerumunan warga. Semua mata tertuju pada satu pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan seumur hidup. Seorang pria kaya raya berjas mahal bersujud di depan nenek miskin yang sehari-hari hanya berjualan sayur di pasar. Ya Allah, apa aku sedang bermimpi? Bisik seorang ibu muda sambil menutup mulutnya. Pria kaya itu berlutut di depan Burani? Tidak salah lihat kita. Timpal seorang pemuda dengan nada tak percaya. Namun, kenyataan berdiri di depan mereka. Reza, pengusaha muda sukses yang hidup bergelimang harta, benar-benar bersimpu di tanah, dengan wajah penuh air mata, di hadapan Burani, sang nenek miskin yang selama ini hidup sederhana. Burani sendiri terkejut bukan main. Tubuhnya gemetar melihat pemandangan itu. Ia buru-buru menunduk, mencoba mengangkat Reza agar berdiri. Nak, jangan seperti ini. Aku ini hanya orang tua miskin, tidak pantas kau bersujud padaku. Ucap Burani terbata, air matanya ikut menetes tanpa bisa ia tahan. Namun Reza tetap menunduk, suaranya bergetar menahan tangis. Tidak, Bu. Justru saya yang tidak pantas berdiri di hadapan Ibu. 5 tahun lalu, Ibu telah menyelamatkan anak saya. Nyawa satu-satunya putra saya ada di tangan Ibu saat itu. Jika bukan karena Ibu, mungkin saya sudah kehilangan segalanya. Bagaimana saya bisa membalas jasa sebesar itu? Kerumunan warga makin haru. Beberapa orang menitikkan air mata, meski mereka tidak sepenuhnya paham apa yang sedang terjadi. Hanya satu hal yang mereka tahu, Burani, nenek miskin yang mereka kenal rendah hati, ternyata telah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam diam. Ingatan Burani melayang kembali 5 tahun lalu. Hari itu ia sedang berjalan pulang dari pasar ketika mendapati seorang anak kecil tergeletak di jalan, tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan napasnya terengah-engah. Tanpa berpikir panjang, Burani membawanya pulang, merawat dengan ramuan tradisional seadanya, dan bahkan mengorbankan uang hasil dagangannya untuk membeli obat di warung kecil. Beberapa hari ia rawat dengan penuh kasih sayang, hingga akhirnya anak itu sembuh. Namun, sebelum sempat menanyakan siapa orang tuanya, anak itu menghilang. Burani hanya bisa menitipkan doa agar anak itu selamat dan hidup sehat. Kini, di hadapannya, berdirilah ayah dari anak itu, seorang pria kaya raya yang rela menundukkan harga diri dan bersujud di tanah hanya untuk mengucapkan terima kasih. Dengan suara pelan, Burani berucap, Nak, aku menolong anakmu bukan untuk mendapatkan balasan. Aku hanya tidak tega melihat seorang anak menderita. Kalaupun aku bisa mengulang waktu, aku tetap akan melakukan hal yang sama. Jadi, tolong, berdirilah. Jangan buat aku merasa lebih dari apa yang sebenarnya aku ini. Aku hanyalah seorang nenek tua biasa. Reza mengangkat kepalanya perlahan. Matanya merah, wajahnya basah oleh air mata.
Ia menatap Burani dengan pandangan penuh hormat, pandangan yang tidak pernah ia berikan kepada siapapun sebelumnya. Ibu mungkin merasa biasa saja, tapi bagi saya, itu adalah keajaiban. Keajaiban yang membuat saya masih bisa memeluk anak saya sampai sekarang. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya, Bu. Saya datang ke sini dengan hati yang penuh hutang budi. Kepala desa yang sedari tadi ikut menyaksikan akhirnya maju mendekat. Dengan suara lirih ia berkata, Burani, rupanya inilah rahasia yang selama ini tidak kita tahu. Allah memang tidak pernah tidur. Kebaikan sekecil apapun akan kembali pada waktunya. Dan hari ini kita semua jadi saksi. Warga yang mendengar itu serentak mengangguk. Ada yang terisak, ada yang menatap Burani dengan wajah kagum. Namun Burani tetap sederhana. Ia menundukkan kepala, menahan haru. Aku tidak pernah menganggap itu sebagai rahasia, Pak Kades. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap manusia. Kalau ada yang sakit, tentu kita tolong. Kalau ada yang lapar, tentu kita beri makan. Aku tidak pernah berharap sesuatu kembali darinya. Kata-kata itu membuat Reza semakin tertegun. Di dunia bisnis, ia sering bertemu orang-orang yang selalu meminta imbalan atas setiap jasa. Namun, di hadapannya kini berdiri seorang nenek miskin yang menolong tanpa pamrih sedikitpun. Tak lama, seorang anak laki-laki keluar dari mobil mewah yang terparkir di depan rumah Burani. Usianya sekitar 9 tahun, wajahnya cerah dengan senyum polos. Ia berlari kecil mendekati ayahnya. Ayah, ini rumah nenek yang ayah maksud, tanyanya dengan mata berbinar. Reza mengusap kepala anaknya, lalu menoleh ke arah Burani. Nak, inilah orang yang dulu menyelamatkanmu. Ucapkan terima kasih kepada beliau. Anak itu menatap Burani dengan kagum, lalu meraih tangan keriputnya dan menciumnya. Terima kasih, Nek. Karena nenek, aku masih bisa bersama ayah sampai sekarang. Air mata Burani kembali jatuh. Tangannya bergetar ketika mengelus kepala bocah itu. Alhamdulillah, kau tumbuh sehat, Nak. Itulah yang selalu kupanjatkan dalam doaku setiap malam. Aku bahagia bisa melihatmu sekarang. Suasana menjadi semakin mengharukan. Beberapa warga yang menonton tidak kuasa menahan tangis. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat momen yang begitu menyentuh di desa kecil mereka. Reza kemudian berdiri tegak, mengusap sisa air matanya. Dengan nada mantap ia berkata, Bu, mulai hari ini, izinkan saya membalas kebaikan ibu. Saya akan membangunkan rumah layak untuk ibu, memberi fasilitas yang ibu butuhkan. Ibu tidak boleh lagi hidup susah di gubuk reot seperti ini. Saya mohon, jangan tolak permintaan saya. Burani menggeleng pelan, meski matanya basah. Nak, aku sudah cukup dengan apa yang kumiliki. Aku tidak ingin rumah mewah, tidak ingin harta. Aku hanya ingin hidup tenang, bisa tetap beribadah, dan melihat orang lain bahagia. Itu sudah cukup bagiku. Reza terdiam, hatinya dilanda rasa kagum sekaligus bingung. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu tulus, menolak segala kemewahan yang ditawarkan padanya? Kerumunan warga berdesis pelan. Ada yang membisikkan, Subhanallah, Burani memang orang berhati mulia. Andai kita semua bisa seikhlas itu. Hari itu, pertemuan besar antara dunia kemiskinan dan kekayaan benar-benar terjadi. Namun bukan harta yang jadi penghubung, melainkan ketulusan hati seorang nenek miskin yang menyelamatkan nyawa anak orang kaya. Burani tidak pernah meminta balasan, tetapi balasan itu datang dengan cara yang tidak pernah ia duga. Dan Reza, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, belajar bahwa uang bukan segalanya. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga, doa tulus, kasih sayang, dan kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih. Malam mulai turun perlahan di desa itu. Lampu minyak di rumah-rumah penduduk satu persatu dinyalakan, memberi cahaya kekuningan yang temaram. Namun, di halaman rumah reot Burani, suasana masih ramai. Warga desa belum juga beranjak pulang, terlalu penasaran dengan kisah besar yang baru saja terkuak sore tadi. Seorang pengusaha kaya raya bersujud di hadapan nenek miskin. Pemandangan itu menjadi bahan perbincangan hangat. Tapi lebih dari sekadar heboh, mereka juga diliputi rasa penasaran.
Apa sebenarnya yang terjadi 5 tahun lalu? Bagaimana mungkin kisah itu bisa menyatukan dua kehidupan yang begitu berbeda? Bu Rani duduk di kursi bambu tuanya, dikelilingi oleh Reza, anaknya, kepala desa, dan beberapa warga. Cahaya lampu minyak kecil di ruang tamu sederhana itu membuat suasana semakin syahdu. Reza memandang Bu Rani dengan tatapan penuh rasa hormat. Suaranya pelan, tapi jelas terdengar oleh semua yang hadir. Bu, izinkan saya menceritakan semuanya. Izinkan saya mengungkapkan rahasia yang selama ini terpendam. Warga menahan napas, suasana seketika hening. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar samar. Reza menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. 5 tahun lalu, anak saya masih sangat kecil. Saat itu kami sedang berlibur ke sebuah kota kecil dekat sini. Karena kelalaian saya, anak saya terpisah dan hilang begitu saja. Panik bukan main, saya mengerahkan orang-orang untuk mencarinya, tapi ia tidak juga ditemukan. Ia berhenti sejenak, menatap anaknya yang duduk di pangkuan Bu Rani dengan wajah polos. Malam itu adalah malam paling kelam dalam hidup saya. Saya hampir gila memikirkan kemungkinan terburuk. Saya membayangkan kehilangan anak satu-satunya, darah daging saya sendiri. Saya merasa dunia saya runtuh. Air mata Reza mulai jatuh lagi. Ia tidak berusaha menahannya. Namun ternyata, saat saya sibuk mencari, anak saya telah diselamatkan oleh seseorang. Seorang nenek yang tak saya kenal, yang bahkan tidak tahu siapa anak itu. Nenek itu merawatnya, membelikan obat dengan uangnya sendiri, padahal ia sendiri hidup serba kekurangan. Anak saya kembali sehat karena beliau. Reza menoleh kepada Bu Rani, suaranya bergetar. Nenek itu adalah ibu. Ibu yang kini ada di depan saya. Tanpa ibu, mungkin saya sudah kehilangan segalanya. Warga terperangah. Mereka saling berpandangan, sebagian menutup mulut tak percaya. Beberapa perempuan mulai terisak pelan. Mereka tahu Bu Rani orang baik, tapi tidak pernah menyangka ia pernah menyelamatkan nyawa anak orang kaya. Kepala desa menunduk dalam-dalam, menahan haru. Subhanallah, ternyata selama ini ada kisah besar yang tersembunyi di balik kehidupan sederhana Bu Rani. Bu Rani sendiri hanya bisa menunduk, menitikkan air mata. Ingatannya kembali ke masa itu. Malam yang ia lewati dengan penuh kegelisahan, menjaga bocah kecil yang terbaring demam. Suara lirih anak itu memanggil-manggil ibunya dalam tidurnya, membuat hati Bu Rani hampir hancur. Ia merawat tanpa mengeluh, tanpa tahu siapa orang tuanya, tanpa berpikir apa yang akan ia dapatkan. Ya Allah, bisik Bu Rani lirih. Aku tidak pernah tahu kalau dia anak seorang kaya raya. Bagiku waktu itu, dia hanyalah seorang anak yang butuh pertolongan. Itu saja. Reza kembali bersuara, kali ini dengan nada tegas. Saya merasa berdosa, Bu. 5 tahun saya mencari, tapi tak juga menemukan ibu. Saya pikir mungkin penolong itu hanya cerita samar. Tapi kini saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ibu benar-benar nyata, dan ibu adalah pahlawan bagi saya dan anak saya. Suasana menjadi semakin emosional. Warga desa menitikkan air mata haru, sebagian mengucap takbir, sebagian lagi mengangguk-angguk penuh kagum. Anak Reza, yang duduk di pangkuan Bu Rani, tiba-tiba memeluk erat tubuh ringkih nenek itu. Suaranya polos tapi penuh ketulusan. Nek, aku sayang sama nenek. Terima kasih sudah nolongin aku waktu itu. Bu Rani tak kuasa menahan tangis. Ia membalas pelukan bocah itu, merasakan hangatnya kasih sayang yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Di luar rumah, warga masih ramai membicarakan. Masya Allah, ternyata Bu Rani bukan sembarang nenek miskin. Benar, siapa sangka kebaikan kecil yang kita anggap biasa ternyata menyelamatkan nyawa anak orang penting. Kita semua bisa belajar dari Bu Rani. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kabar itu pun menyebar cepat. Besoknya, hampir seluruh desa sudah tahu bahwa Bu Rani adalah penyelamat anak seorang pengusaha besar. Namun, Bu Rani tetaplah Bu Rani. Ia tetap bangun pagi, tetap berjualan sayur seadanya, tetap menyapa tetangga dengan senyum tulus. Tidak ada sedikit pun kesombongan yang muncul di dirinya. Malam itu,
Setelah sebagian warga pulang, Reza kembali mendekat kepada Bu Rani. Bu, saya mohon, izinkan saya melakukan sesuatu untuk membalas jasa Ibu. Rumah ini terlalu reot, tidak layak untuk dihuni. Biarkan saya membangunkan rumah yang lebih baik. Saya juga ingin Ibu tidak lagi berjualan sendirian. Semua kebutuhan Ibu akan saya penuhi. Namun Bu Rani menggeleng pelan, tersenyum dengan wajah tenang. Nak, aku tidak pernah merasa kekurangan. Rumah ini memang kecil, tapi disinilah aku merasa damai. Aku bisa tidur nyenyak, bisa beribadah dengan tenang. Aku tidak butuh kemewahan. Selama aku masih bisa bekerja, aku ingin tetap berjualan, walau sedikit. Itu yang membuatku merasa hidup. Reza terdiam. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tulus menolak segala tawaran duniawi. Hatinya semakin kagum sekaligus merasa kecil di hadapan Bu Rani. Kepala desa yang ikut duduk di sana memberi nasihat bijak. Tuan Reza, mungkin Bu Rani menolak harta, tapi bukan berarti beliau menolak silaturahmi. Kalau memang Tuan ingin membalas budi, tetaplah datang berkunjung. Jadikan beliau bagian dari keluarga Tuan. Itu lebih berharga daripada rumah atau uang. Reza mengangguk dalam-dalam. Benar, Pak. Mulai hari ini, Bu Rani bukan lagi orang asing bagi saya. Beliau adalah keluarga saya. Anak saya pun harus tumbuh dengan mengenal nenek yang begitu berhati mulia. Air mata Bu Rani kembali jatuh mendengar ucapan itu. Terima kasih, Nak. Aku tidak butuh apa-apa, hanya ingin tahu bahwa anakmu tumbuh sehat dan kau menjadi ayah yang baik. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Malam itu menjadi saksi. Rahasia yang tersembunyi 5 tahun lamanya akhirnya terungkap. Bukan dengan cara biasa, melainkan dengan penuh keharuan yang mengguncang hati banyak orang. Bu Rani, seorang nenek miskin yang tidak pernah diperhitungkan, ternyata menyimpan jasa besar yang bahkan tidak bisa diukur dengan harta. Dan Reza, pengusaha muda yang selama ini hidup dalam kemewahan, akhirnya menyadari betapa berharganya sebuah kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Fajar baru saja menyingsing. Cahaya keemasan perlahan menembus celah-celah dinding bambu rumah Bu Rani. Ayam berkokok bersahut-sahutan, dan embun masih menempel di ujung dedaunan. Bagi Bu Rani, pagi ini terasa seperti pagi-pagi biasanya. Ia bangun lebih awal, menyiapkan dagangan sayur seadanya, lalu menata keranjang tuanya untuk dibawa ke pasar. Namun, di halaman rumah reot itu, suasana jauh berbeda dari biasanya. Sejumlah mobil mewah terparkir berjajar rapi. Beberapa orang berjas rapi, yang tampaknya adalah asisten dan pengawal pribadi Reza, berdiri di depan rumah sederhana itu. Pemandangan kontras ini membuat warga desa semakin ramai berdatangan. Wah, lihat itu. Mobilnya kayak di film-film. Siapa sangka, rumah Bu Rani sekarang didatangi orang kaya setiap hari. Pasti mau kasih hadiah besar tuh, ya. Bisik-bisik warga semakin memuncak ketika Reza turun dari mobil hitamnya, mengenakan kemeja putih bersih. Ia berjalan dengan langkah penuh hormat menuju rumah Bu Rani, sambil membawa sebuah bingkisan besar. Senyumnya tulus, meski matanya masih tampak merah karena tangisan haru malam sebelumnya. Di dalam rumah, Bu Rani sudah duduk menunggu. Tubuhnya yang ringkih berselimut kain lusuh, tapi wajahnya tetap tenang, seolah tidak terganggu oleh semua perhatian besar yang datang. Saat melihat Reza masuk, Bu Rani tersenyum. Pagi, Nak. Kau datang sepagi ini, apa tidak mengganggu urusanmu di kota? Tanya Bu Rani lembut. Reza menunduk hormat, lalu duduk bersimpuh di hadapan nenek itu. Tidak ada urusan yang lebih penting, Bu, selain datang kepada Ibu. Saya tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan yang Ibu lakukan untuk anak saya. Maka hari ini, izinkan saya melakukan sedikit saja dari apa yang seharusnya saya lakukan. Ia memberi isyarat kepada salah satu asistennya. Seketika, masuklah beberapa orang membawa kotak-kotak besar berisi beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Ada pula peralatan rumah tangga baru, kain, dan bahkan sejumlah uang dalam amplop tebal. Warga desa yang menyaksikan dari jendela semakin heboh. Ya Allah, Bu Rani pasti bakal jadi kaya raya. Rezeki nomplok,
Pantas saja kalau orang baik akan selalu dipertemukan dengan kebaikan. Namun, Bu Rani hanya menggeleng pelan. Reza, nak, aku berterima kasih atas niatmu. Tapi semua ini terlalu banyak bagiku. Aku tidak bisa menerima semuanya, ucap Bu Rani dengan suara bergetar. Reza terkejut, menatapnya dengan bingung. Bu, kenapa? Semua ini hanya sebagian kecil dari harta saya. Bahkan kalau saya serahkan seluruh kekayaan saya, itu tidak sebanding dengan nyawa anak saya yang ibu selamatkan. Bu Rani tersenyum tipis. Matanya sayu, tapi penuh kebijaksanaan. Nak, dulu waktu aku menolong anakmu, aku tidak berpikir akan mendapat balasan. Aku hanya tahu ada anak kecil yang butuh pertolongan, dan aku melakukan apa yang aku bisa. Menolong itu kewajiban kita sebagai manusia. Kalau sekarang kau memberi semua ini, aku takut hatiku menjadi sombong, merasa berjasa. Padahal, aku hanyalah perantara Allah untuk menjaga nyawa anakmu. Reza terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya, membuat ia merasa kecil di hadapan nenek sederhana ini. Namun, Reza tidak menyerah begitu saja. Ia berdiri, lalu mengajak Bu Rani keluar rumah. Di luar, warga desa sudah berkerumun. Asisten Reza membuka kain penutup sebuah miniatur rumah besar yang dipajang di atas meja. Bu, kata Reza, saya sudah menyiapkan rancangan rumah baru untuk ibu. Rumah yang layak, kokoh, dan nyaman. Tidak ada lagi atap bocor, tidak ada lagi dinding reot. Ibu akan tinggal dengan tenang. Saya mohon, jangan tolak ini. Sorak-sorai warga pun pecah. Mereka mendukung Reza. Terimalah, Bu Rani, ini rezeki dari Allah. Iya, Bu, biar rumah ibu lebih enak ditempati. Bu Rani menatap miniatur itu lama. Rumah indah, jauh lebih mewah dari rumah kepala desa sekalipun. Sesaat, ia membayangkan betapa nyamannya tinggal di sana. Namun, hatinya kembali bergetar. Reza, ucapnya perlahan, aku tahu niatmu tulus. Tapi rumah reot ini sudah lama menemaniku. Disinilah aku belajar sabar, belajar ikhlas, dan merasa dekat dengan Allah. Rumah baru boleh jadi lebih nyaman, tapi aku takut kehilangan rasa syukur yang selalu kujaga selama ini. Tangisan kecil terdengar di antara warga. Beberapa orang menunduk, merasa malu pada diri sendiri. Bagaimana mungkin seorang yang hidup miskin bisa begitu ikhlas menolak kemewahan yang begitu nyata? Reza berlutut di hadapan Bu Rani, suaranya parau. Bu, saya mohon, kalaupun ibu tidak ingin rumah besar, izinkan saya setidaknya memperbaiki rumah ini. Biar lebih kuat, biar ibu tidak kehujanan atau kedinginan. Saya tidak ingin ibu sakit karena dinding bambu yang sudah rapuh. Kali ini, Bu Rani terdiam lama. Ia menatap langit, lalu menunduk dengan senyum pasrah. Kalau hanya memperbaiki supaya aku bisa beribadah dengan tenang, mungkin itu boleh. Tapi jangan lebih dari itu. Aku tidak ingin berlebihan, nak. Reza menghela napas lega. Meski tak sepenuhnya berhasil, setidaknya ia bisa berbuat sesuatu untuk Bu Rani. Ia pun memberi isyarat kepada asistennya untuk segera menyiapkan tukang yang akan memperbaiki rumah nenek itu. Hari-hari berikutnya, rumah Bu Rani dipenuhi pekerja. Atap yang bocor diperbaiki, dinding bambu yang rapuh diganti dengan kayu yang lebih kuat, lantai tanah ditutup papan agar lebih hangat. Semua dilakukan tanpa mengubah bentuk asli rumah itu, sesuai permintaan Bu Rani. Warga desa kagum menyaksikan itu. Orang kaya itu benar-benar hormat pada Bu Rani. Betul. Biasanya orang kaya maunya pamer, tapi ini lain. Dia tunduk sama nenek miskin. Reza setiap hari datang memantau, sambil membawa makanan atau sekadar duduk menemani Bu Rani. Ia semakin menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada harta yang melimpah, melainkan pada hati yang tulus seperti Bu Rani. Namun, tidak semua orang senang. Kabar bahwa Reza begitu menghormati seorang nenek miskin membuat keluarganya di kota merasa tidak nyaman. Mereka menganggap Reza mempermalukan martabat keluarga. Diam-diam, muncul bisikan-bisikan buruk yang akan menjadi konflik besar di kemudian hari. Tapi untuk saat ini, suasana masih damai. Bu Rani tetap dengan hidup sederhana,
Reza terus menunjukkan baktinya, dan warga desa semakin menaruh hormat pada nenek yang dulunya sering dianggap remeh. Hari-hari di desa masih terasa hangat setelah kejadian luar biasa yang mempertemukan kembali Burani dengan Reza. Rumah sederhana nenek itu sudah tidak lagi reot seperti dulu. Atapnya kini kokoh, dindingnya diganti kayu yang kuat, dan lantainya tidak lagi berupa tanah, melainkan papan halus yang nyaman dipijak. Meski rumah itu tetap sederhana, tapi jauh lebih layak dihuni. Semua perbaikan dilakukan atas biaya Reza, meski sesuai permintaan Burani, bentuk aslinya tetap dipertahankan. Warga desa memuji-muji Reza. Mereka takjub dengan sikap seorang pengusaha kaya raya yang begitu hormat kepada seorang nenek miskin. Bahkan, banyak orang menjadikan kisah Burani sebagai teladan, mengajarkan anak-anak mereka bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, badai diam-diam mulai bergolak di tempat lain, di rumah besar keluarga Reza di kota. Suatu sore, Reza pulang ke rumah mewahnya setelah beberapa hari menginap di desa. Ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sudah menunggunya di ruang keluarga. Wajah mereka tampak tegang, berbeda dengan sambutan hangat biasanya. "Reza," ucap ayahnya dengan nada dingin, "kita perlu berbicara." Reza duduk dengan tenang. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Sejak berita tentang dirinya yang bersujud di hadapan seorang nenek miskin tersebar luas di media sosial, keluarga besarnya terus mendapat cibiran dari kalangan mereka. Foto-foto dirinya di desa, sedang membawa sembako dan duduk bersila di rumah reot, viral dengan cepat. "Kenapa, Yah?" tanya Reza tenang. Ibunya langsung angkat bicara, dengan suara meninggi. "Kenapa kau harus merendahkan dirimu seperti itu, Nak? Bersujud di depan nenek miskin? Apa kau tidak tahu, seluruh teman-teman keluarga kita membicarakan hal itu? Mereka bilang kau mempermalukan martabat keluarga besar ini." Reza menatap ibunya dalam-dalam, lalu menghela napas. "Bu, apa salahnya menghormati seseorang yang telah menyelamatkan nyawa anak saya? Kalau bukan karena Burani, saya mungkin sudah kehilangan darah daging saya. Martabat apa yang lebih penting daripada nyawa anak sendiri?" Suasana semakin memanas. Kakak perempuannya ikut bicara, nada suaranya penuh sindiran. "Kau terlalu berlebihan, Za. Oke, dia memang pernah menolong anakmu. Tapi bukankah itu sudah cukup dibalas dengan memberi uang atau hadiah? Kenapa harus repot-repot datang berkali-kali, memperbaiki rumahnya, bahkan seolah menjadikan nenek itu bagian dari keluarga kita? Orang-orang akan berpikir kau sudah kehilangan akal sehat." Reza menggeleng, wajahnya serius. "Kalau kalian pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana nenek itu merawat anakku, meski dia sendiri kelaparan, kalian tidak akan bicara seperti ini. Dia tidak meminta apa-apa. Justru karena itu, saya merasa semakin berhutang budi. Dan saya tidak bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa." Ayahnya yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Suaranya berat, tegas, tapi ada nada kekecewaan. "Reza, kau anakku satu-satunya. Aku membangun kerajaan bisnis ini dengan susah payah, dan kelak semua ini akan kau warisi. Tapi kalau kau terus-terusan bersikap seperti ini, menghormati orang miskin berlebihan, orang-orang akan kehilangan respek pada kita. Dunia bisnis tidak mengenal rasa iba. Orang akan menertawakan kita." Reza menatap ayahnya, matanya penuh luka. "Yah, kalau bisnis hanya berdiri di atas kesombongan dan melupakan kemanusiaan, apa artinya semua itu? Saya lebih takut kehilangan nilai kemanusiaan daripada kehilangan kekuasaan." Perdebatan itu semakin sengit. Ibunya mulai menangis, bukan karena haru, tapi karena merasa dipermalukan oleh anaknya sendiri. Kakaknya melempar tatapan sinis, sementara ayahnya terlihat gusar. Malam itu, Reza masuk ke kamarnya dengan hati berat. Ia merasa berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia ingin terus menghormati dan menjaga Burani yang telah berjasa besar. Di sisi lain, keluarganya sendiri menentang keras sikapnya, menganggapnya kelewatan karena terlalu memuliakan seorang nenek miskin. Namun, setiap kali ia mengingat wajah anaknya yang dulu hampir kehilangan nyawa, dan wajah Burani yang sabar merawat tanpa pamrih, hatinya kembali bulat.
Tidak ada alasan baginya untuk mundur. Keesokan harinya, konflik itu semakin melebar. Media massa mulai menyoroti kabar, pengusaha muda kaya raya tunduk kepada nenek miskin desa. Ada yang memuji, tapi banyak juga yang mencibir. Beberapa rekan bisnis ayahnya bahkan terang-terangan bertanya apakah keluarga Reza masih waras. Di ruang makan, ayahnya marah besar. Lihat apa akibatnya. Media jadi bahan tertawaan. Mereka bilang kita keluarga yang bisa dibeli dengan rasa iba. Aku tidak bisa membiarkan reputasi kita jatuh hanya karena seorang nenek miskin. Reza tidak tinggal diam. Ia menatap ayahnya tajam. Yah, dengan segala hormat, kalau reputasi keluarga kita hancur hanya karena aku menghormati seorang nenek miskin, berarti reputasi itu memang rapuh dan palsu sejak awal. Semua terdiam. Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Di desa, Burani tidak tahu betapa besar konflik yang kini melanda keluarga Reza. Ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa, berjualan sayur, menyapa tetangga, dan sesekali ditemani cucu kecil Reza yang semakin dekat dengannya. Namun, bisikan-bisikan miring mulai terdengar. Awas, jangan sampai nenek itu memanfaatkan kebaikan Reza. Iya, siapa tahu semua ini cuma akal-akalan. Fitnah kecil mulai menyebar, seiring dengan kabar yang dibesar-besarkan oleh media. Tapi Burani hanya menanggapi dengan sabar. Ia tahu, manusia bisa saja salah paham. Yang terpenting, hatinya tetap tulus. Sementara itu, di kota, konflik keluarga Reza semakin menajam. Sang ayah mulai memberi ultimatum. Reza, kau harus memilih. Keluarga ini atau nenek miskin itu. Kalau kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku kalau warisan ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Ancaman itu membuat suasana beku. Ibunya menunduk, kakaknya tersenyum puas, dan Reza hanya terdiam. Tapi di dalam hatinya, ia tahu jawabannya sudah jelas. Ia tidak bisa mengkhianati nuraninya. Malam itu, Reza kembali ke desa. Ia duduk bersama Burani di teras rumah sederhana yang kini kokoh setelah diperbaiki. Angin malam bertiup pelan, membawa suara jangkrik. Bu, ucap Reza lirih, keluarga saya marah besar. Mereka tidak bisa menerima sikap saya terhadap ibu. Mereka bahkan mengancam akan mencabut semua yang saya miliki. Burani menoleh, wajahnya tetap teduh. Nak, kalau dengan menghormatiku kau kehilangan hartamu, berarti harta itu memang bukan rezekimu. Tapi percayalah, Allah tidak akan membiarkan orang yang tulus kehilangan segalanya. Kau mungkin kehilangan dunia, tapi kau akan mendapat ketenangan hati yang jauh lebih berharga. Reza menunduk. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan keteguhan. Ia tahu pilihannya tidak mudah, tapi ia tidak lagi ragu. Pagi itu, suasana pasar desa seperti biasa ramai. Para pedagang sibuk menata barang dagangan, pembeli hilir mudik menawar harga, dan anak-anak kecil berlarian sambil tertawa riang. Namun, di antara hiruk-pikuk itu, terdengar bisikan-bisikan yang mengarah kepada satu sosok, Burani. Sejak kisahnya bersama Reza mencuat, nama Burani menjadi buah bibir. Ada yang mengaguminya, tapi tidak sedikit pula yang mulai menyebarkan kabar miring. Fitnah itu datang perlahan, seperti bisikan angin, namun lama-lama berubah menjadi badai yang menyakitkan. Katanya Burani sekarang sudah kaya diam-diam. Semua beras dan sembako dari Reza masuk ke gudangnya. Iya, aku dengar dia sengaja pura-pura miskin biar dikasihani. Padahal sebenarnya sudah dapat banyak uang. Aduh, orang kalau sudah tua begitu memang pintar main peran. Jangan-jangan dari dulu memang licik. Burani yang baru saja menata sayurnya di tikar lusuh, bisa mendengar bisikan-bisikan itu. Ia hanya tersenyum getir, meski hatinya perih. Ia tahu fitnah memang bisa datang kapan saja, terutama ketika seseorang tiba-tiba mendapat perhatian besar. Di sisi lain, kabar itu juga sampai ke telinga Reza. Di kantornya, beberapa rekan bisnis menyindir sinis. Jadi benar ya, Za? Kau sekarang sibuk jadi dermawan kampung. Hati-hati, orang miskin itu biasanya tidak pernah puas. Jangan sampai semua hartamu diambil pelan-pelan. Kalau aku jadi kau,
Aku kasih saja sekali, habis itu selesai. Ngapain repot-repot urus hidup mereka? Reza hanya menghela napas, menahan emosi. Ia tahu, dunia orang-orang kaya seringkali dipenuhi prasangka buruk. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya mendapat pertolongan tanpa pamrih. Mereka tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri ketulusan seorang nenek miskin yang merawat anak orang asing tanpa harap imbalan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih menyakitkan. Fitnah itu ternyata berasal dari keluarga Reza sendiri. Kakak perempuannya, yang sejak awal tidak suka dengan kedekatan Reza pada Burani, mulai menyebarkan cerita bohong. Ia mengatakan bahwa Burani sengaja memanfaatkan situasi, berpura-pura miskin demi mengincar harta Reza. Suatu sore, Reza datang ke desa seperti biasa. Ia melihat Burani duduk di teras rumahnya, menatap kosong ke halaman. Wajahnya pucat, matanya sembab, jelas baru saja menangis. "Bu, ada apa? Kenapa wajah ibu murung?" tanya Reza penuh cemas. Burani tersenyum kaku, berusaha menutupi kesedihannya. "Tidak apa-apa, Nak. Hanya, aku merasa banyak orang salah paham padaku. Mereka bilang aku memanfaatkanmu. Mereka bilang aku mencari keuntungan dari kebaikanmu." Reza mengepalkan tangan. Amarah membuncah dalam dadanya. Siapa yang berani mengatakan itu? Mereka tidak tahu apa-apa, Bu. Tanpa ibu, anak saya tidak akan ada di sini. Saya tidak akan membiarkan siapapun menodai nama baik ibu. Burani menatapnya lembut. "Nak, jangan marah. Biarkan saja orang berkata apa. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Aku hanya takut fitnah ini membuatmu susah di keluargamu sendiri." Reza terdiam. Ia sadar, Burani lebih memikirkan dirinya daripada dirinya sendiri. Betapa mulia hati nenek itu. Fitnah itu semakin menjadi-jadi. Suatu hari, sekelompok wartawan datang ke desa. Mereka mewawancarai warga dengan pertanyaan penuh provokasi. Benarkah Burani ini memanfaatkan Reza? Apakah benar rumahnya sekarang penuh dengan sembako? Katanya Burani menolak bantuan, tapi sebenarnya menerima banyak uang, betul begitu? Sebagian warga yang iri mulai menanggapi dengan jawaban negatif, memperkuat rumor. Hanya sedikit tetangga dekat yang membela, karena mereka tahu siapa Burani sebenarnya. Keesokan harinya, berita itu menghiasi halaman depan media. Pengusaha muda ternama diduga dimanfaatkan nenek miskin. Judul itu menyulut kontroversi besar. Reza menjadi sasaran kritik, dianggap naif, bahkan bodoh karena terlalu percaya pada orang miskin. Di rumah mewah keluarganya, pertengkaran kembali terjadi. Ayahnya melempar koran ke meja, wajahnya merah padam. "Lihat akibatnya. Semua orang menertawakan keluarga kita. Kau sudah mempermalukan kami cukup jauh. Sampai kapan kau akan terus menodai nama baik keluarga?" Ibunya ikut menangis, menambahkan bumbu. "Reza, dengarlah ibumu. Hentikan semua ini. Tinggalkan nenek itu. Kau sudah cukup berbuat baik. Jangan biarkan dia menyeretmu semakin jauh." Reza berdiri, suaranya tegas. "Ayah, ibu, kalian salah. Fitnah itu tidak benar. Burani tidak pernah meminta apapun. Semua yang saya lakukan karena hati saya. Kalau kalian tidak bisa menerima itu, saya tidak bisa lagi berdebat. Tapi saya tidak akan meninggalkan beliau." Kata-katanya membuat suasana beku. Ayahnya menggebrak meja, tapi Reza tetap teguh. Ia lebih memilih kehilangan reputasi dunia daripada mengkhianati nuraninya. Sementara itu, di desa, Burani semakin terpojok. Banyak orang yang dulu ramah kini menjauh. Beberapa pembeli enggan mampir ke lapaknya. Bahkan ada yang terang-terangan mencibir. Lihat tuh, nenek yang pura-pura miskin. Hati-hati, jangan sampai dia menipu kita juga." Burani hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh menetes ke sayur mayur dagangannya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, bukan hanya karena usia, tapi juga karena beban batin yang menindihnya. Namun, di tengah penderitaan itu, ada satu cahaya kecil, anak Reza. Bocah itu selalu datang bersama ayahnya,
memeluk Bu Rani dengan penuh kasih, seolah berkata bahwa ia percaya sepenuhnya pada nenek itu. Bagi Bu Rani, pelukan polos itu adalah obat paling manjur bagi luka hatinya. Suatu malam, Reza duduk bersama Bu Rani di dalam rumah yang remang. Lampu minyak bergoyang ditiup angin, menambah suasana sendu. "Bu," kata Reza lirih, "apakah ibu menyesal telah menolong anak saya dulu? Kalau semua fitnah ini membuat hidup ibu semakin berat, mungkin saya yang bersalah karena membawa semua ini ke kehidupan ibu." Bu Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tidak, Nak. Jangan pernah berkata begitu. Menolong anakmu adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidupku. Aku tidak pernah menyesal. Fitnah ini hanya ujian. Dan aku percaya, selama kita tetap ikhlas, Allah akan tunjukkan kebenaran pada waktunya." Reza menunduk, meraih tangan Bu Rani, dan menciumnya dengan hormat. "Ibu, saya berjanji, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkan ibu. Saya akan berdiri di samping ibu, menghadapi semua ini bersama." Air mata Bu Rani mengalir deras. Ia merasa tidak sendiri lagi. Meski dunia memfitnah, ada seseorang yang tetap percaya padanya. Hari itu matahari bersinar redup, seolah ikut menanggung kesedihan yang tengah dirasakan Bu Rani. Fitnah sudah telanjur menyebar luas, menjadi omongan yang seolah sulit dibendung. Nama Bu Rani yang dulunya dihormati sebagai nenek baik hati di kampung, kini dicoreng dengan prasangka keji, penipu, pencari harta, bahkan orang yang berpura-pura miskin demi mengincar kekayaan Reza. Bu Rani hanya bisa pasrah. Ia tetap menjajakan sayur di pasar walau dagangannya semakin jarang dilirik. Tetangga yang dulu ramah kini memilih menjauh. Tak jarang terdengar cibiran pedas menusuk telinganya. Kasihannya, Reza, ditipu nenek tua. Kalau benar ikhlas, kenapa masih dekat-dekat sama orang kaya? Jelas-jelas mau hartanya. Pura-pura miskin, padahal katanya sekarang rumahnya penuh beras dari Reza. Kalimat-kalimat itu seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Ia menangis dalam diam, hanya malam yang menjadi saksi betapa lelahnya jiwa seorang nenek renta menghadapi fitnah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, Reza pun semakin tersudut. Media terus membesar-besarkan isu bahwa ia dimanfaatkan. Beberapa kontrak bisnisnya bahkan mulai terganggu. Para pesaingnya menuduhnya tidak profesional karena terlibat skandal dengan seorang nenek miskin. Keluarganya terus mendesak. Ayahnya menekan agar ia segera memutus hubungan dengan Bu Rani. Ibunya menangis, merasa malu setiap kali bertemu teman-temannya. Kakak perempuannya, yang sejak awal iri, semakin giat menaburkan api fitnah. Namun Reza tetap teguh. Baginya, Bu Rani bukan sekadar seorang nenek miskin. Ia adalah pahlawan sejati yang pernah menyelamatkan hidup anaknya. Bagaimana mungkin ia meninggalkan orang yang begitu berjasa hanya karena tekanan dunia? Suatu sore, Reza datang ke rumah Bu Rani bersama anaknya. Bocah itu kini berusia sekitar 10 tahun, sehat dan ceria. Ia langsung berlari ke pelukan Bu Rani. "Nenek, aku kangen," serunya polos. Bu Rani tersenyum haru. Tangannya yang keriput membelai rambut sang anak, seolah semua luka hatinya hilang oleh kehangatan pelukan itu. Reza memandang dengan mata berkaca-kaca. Dalam benaknya, ia berjanji bahwa suatu hari nanti, kebenaran harus terungkap agar dunia tahu siapa Bu Rani sebenarnya. Dan hari itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Desa mengadakan acara tahunan, sebuah syukuran panen yang biasanya dihadiri oleh seluruh warga. Ada panggung sederhana, makanan bersama, dan hiburan kecil-kecilan. Namun kali ini suasana terasa berbeda. Banyak orang berbisik-bisik, menoleh ke arah Bu Rani yang datang ditemani Reza dan anaknya. "Aduh, masih punya muka juga datang. Berani sekali, padahal sudah jelas menipu orang kaya. Pura-pura baik hati, padahal semua cuma akting." Bu Rani menunduk. Reza menggenggam tangannya, memberi kekuatan. Tiba-tiba, anak Reza berdiri di atas panggung kecil. Ia menarik perhatian semua orang dengan suara lantang, meski masih polos seperti anak-anak. "Semua orang salah. Kalian salah bicara tentang Nenek Rani." Kerumunan terdiam.
Tak ada yang menyangka bocah kecil itu berani bersuara. Dengan mata berbinar, ia melanjutkan. Aku masih ingat, 5 tahun lalu, aku sakit di jalan. Aku hampir mati. Tidak ada yang menolongku. Tidak ada yang peduli padaku. Tapi Nenek Rani datang. Dia yang merawatku. Dia yang membeli obat pakai uang dagangannya sendiri. Dia yang menolongku sampai aku bisa hidup sampai sekarang. Suasana mendadak hening. Beberapa orang saling pandang, wajah mereka berubah. Kalau bukan karena Nenek Rani, aku sudah tidak ada di sini. Aku sudah mati. Jadi jangan bilang Nenek Rani penipu. Nenek Rani pahlawan. Pahlawan hidupku. Serunya dengan mata berkaca-kaca. Tangisan polos itu pecah, mengguncang hati setiap orang yang mendengar. Reza lalu maju, berdiri di samping anaknya. Suaranya bergetar, tapi penuh wibawa. Benar apa yang dikatakan anak saya. 5 tahun lalu, ketika saya hampir kehilangan satu-satunya anak saya, tidak ada siapapun yang ada di sana. Tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada media, tidak ada orang kaya. Yang ada hanyalah seorang nenek miskin bernama Burani. Ia menoleh ke arah kerumunan, menatap mereka satu persatu. Beliau, dengan segala keterbatasannya, menyelamatkan hidup anak saya. Beliau tidak meminta bayaran, tidak mengharap balasan. Bahkan saat saya menawarkan harta, rumah, dan kenyamanan, beliau menolak. Katanya, menolong itu kewajiban, bukan untuk mencari keuntungan. Air mata Reza menetes. Dan sekarang, kalian berani menuduh beliau penipu? Kalian tega menyebarkan fitnah yang menyakiti hati seorang nenek yang bahkan tidak pernah minta apa-apa. Kerumunan terdiam. Beberapa orang menunduk malu. Ada yang mulai menangis pelan. Rasa bersalah menyelimuti banyak hati yang sebelumnya mudah termakan gosip. Reza melanjutkan. Kalau kalian ingin menyalahkan, salahkan saya. Saya yang membawa cerita ini ke publik. Saya yang membicarakan jasa beliau. Tapi jangan pernah menodai nama baik Burani. Karena bagi saya, beliau bukan sekadar penyelamat anak saya. Beliau adalah keluarga saya sendiri. Suasana semakin emosional ketika anak Reza kembali berlari ke pelukan Burani, menangis terseduh-seduh. Nenek, jangan sedih lagi ya. Aku sayang nenek. Aku janji akan selalu bela nenek. Pelukan itu menjadi saksi nyata bahwa kebenaran memang tidak bisa ditutupi selamanya. Hari itu, fitnah yang selama ini menyelimuti Burani akhirnya mulai terkuak. Warga desa yang sebelumnya meremehkan dan mencibir kini berbalik menghormati. Banyak yang datang mendekat, meminta maaf, bahkan menangis di depan Burani karena merasa bersalah telah percaya pada gosip. Burani hanya tersenyum lembut. Tidak apa-apa, nak. Aku sudah memaafkan. Semoga ini jadi pelajaran, bahwa fitnah bisa melukai lebih dalam daripada luka fisik. Sejak saat itu, perlakuan warga berubah drastis. Mereka kembali menghargai Burani, bahkan lebih dari sebelumnya. Reza pun semakin yakin bahwa pilihannya untuk tetap berada di sisi Burani adalah benar. Namun, meski kebenaran telah terungkap, Burani tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Tubuhnya semakin lemah. Kesehatannya kian menurun. Ia merasa waktunya di dunia sudah tidak lama lagi. Tapi setidaknya, ia bahagia karena nama baiknya kembali bersih. Dan ia masih sempat menyaksikan orang-orang menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Malam itu hujan turun deras membasahi desa. Rintiknya jatuh beruntun di atap seng rumah Burani yang sudah berkarat, menimbulkan suara gaduh yang bercampur dengan hembusan angin malam. Di dalam rumah reot itu, Burani terbaring lemah di tikar tua. Tubuhnya terasa dingin, napasnya tersengal, dan wajahnya pucat pasi. Sejak beberapa minggu terakhir, Burani memang sering sakit-sakitan. Tenaganya makin berkurang, nafsu makannya hilang, dan tubuhnya semakin kurus. Semua orang tahu bahwa usianya sudah senja, dan wajar bila tubuh renta itu tak lagi mampu menahan kerasnya hidup. Tapi bagi Reza dan anaknya, melihat Burani terbaring lemah seperti itu terasa sangat menyayat hati. Reza duduk di samping Burani, memegang tangan keriput nenek itu. Bu, ayo ikut saya ke rumah sakit. Saya bisa membawa ibu ke dokter terbaik.
Saya akan lakukan apapun agar ibu sembuh, ucapnya penuh harap. Bu Rani tersenyum lemah. Tidak usah, nak. Tubuh ini sudah tua. Bukan waktunya lagi untuk melawan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku di rumah ini, di tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Aku tidak ingin berbaring di ranjang rumah sakit mewah. Cukuplah aku di sini. Air mata Reza jatuh membasahi pipinya. Baginya, sulit menerima kenyataan bahwa Bu Rani memilih pasrah pada takdir. Tapi Bu, saya tidak rela. Ibu sudah seperti orang tua saya sendiri. Saya ingin membalas semua kebaikan ibu. Izinkan saya merawat ibu sebaik mungkin. Bu Rani menatap Reza dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nak, membalas kebaikan tidak selalu dengan harta atau perawatan mahal. Kau sudah membuatku bahagia dengan perhatianmu, dengan cintamu, dengan anakmu yang selalu memelukku. Itu sudah cukup. Keesokan harinya, kabar tentang sakitnya Bu Rani menyebar ke seluruh desa. Warga yang dulu pernah memfitnah, kini datang berbondong-bondong menjenguk. Mereka membawa buah, makanan, bahkan sekadar duduk menemani. Banyak yang menangis, meminta maaf, dan berdoa agar Bu Rani diberi kesehatan. Seorang ibu muda berkata sambil terisak, Bu, maafkan saya. Saya dulu ikut-ikutan bicara buruk tentang ibu. Padahal ibu tidak pernah salah. Tolong maafkan saya. Bu Rani tersenyum tipis. Tidak apa-apa, nak. Aku sudah lama memaafkan. Hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Lebih baik kita isi dengan kebaikan. Kata-kata itu membuat semua orang yang hadir tertunduk haru. Mereka menyadari betapa besar hati nenek itu. Namun sakit Bu Rani semakin parah. Malam-malamnya dipenuhi batuk panjang, tubuhnya sering menggigil, dan sesekali ia kehilangan kesadaran. Reza tidak bisa tinggal diam. Ia tetap memanggil dokter untuk memeriksa Bu Rani, meski nenek itu terus menolak. Dokter yang datang hanya bisa menggeleng. Beliau sudah sangat lemah. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain membuatnya nyaman. Ini memang proses alami orang seusia beliau. Ucapan itu seperti petir menyambar hati Reza. Ia sadar, waktu Bu Rani di dunia tidak akan lama lagi. Di tengah sakitnya, Bu Rani masih berusaha memberikan ketenangan kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, ia memanggil Reza dan anaknya untuk duduk di sampingnya. Dengan suara lirih, ia mulai berbicara. Nak Reza, dan kamu cucuku tersayang, dengarkan baik-baik. Hidup ini bukan tentang berapa banyak harta yang kita punya. Harta bisa hilang, kekuasaan bisa runtuh. Yang abadi hanyalah kebaikan hati dan amal yang kita tinggalkan. Jangan pernah lelah berbuat baik, meski orang lain membalas dengan fitnah. Karena pada akhirnya, kebenaran akan berbicara sendiri. Reza menahan tangisnya. Ia menggenggam tangan Bu Rani semakin erat. Bu, saya berjanji akan menjaga pesan itu. Saya akan mengajarkan anak saya untuk selalu berbuat baik, sama seperti ibu mengajarkan kepada kami. Anak Reza yang masih polos menatap neneknya dengan mata berkaca-kaca. Nenek, jangan pergi ya. Aku masih ingin main sama nenek. Bu Rani tersenyum, membelai rambut bocah itu. Cucuku, suatu hari nanti nenek memang harus pergi. Tapi kenangan kita tidak akan hilang. Selama kamu tetap ingat untuk berbuat baik, itu artinya nenek selalu ada di sampingmu. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Reza hampir tidak pernah meninggalkan sisi Bu Rani. Ia meninggalkan kesibukannya, menunda banyak pertemuan bisnis, hanya untuk berada di rumah reot itu. Para karyawan bahkan bingung melihat bos besar mereka rela menginap di rumah seorang nenek miskin, tidur di lantai yang dingin, hanya untuk menemani. Tetapi bagi Reza, tidak ada yang lebih penting daripada kebersamaan terakhir itu. Ia tahu, mungkin ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk benar-benar membalas kebaikan yang tidak ternilai. Sementara itu, desa pun berubah. Orang-orang yang dulu meremehkan Bu Rani kini justru bergantian membantu. Ada yang memasak makanan, ada yang membersihkan rumah, ada pula yang menjaga bergantian. Semua itu dilakukan sebagai bentuk penyesalan dan penghormatan terakhir bagi seorang nenek yang telah mengajarkan arti ketulusan. Seorang pemuda desa berkata,
Kalau bukan karena Bu Rani, mungkin kami semua tidak belajar apa-apa tentang keikhlasan. Beliau harusnya jadi teladan kita semua. Namun di tengah semua dukungan itu, Bu Rani semakin melemah. Tubuhnya nyaris tidak mampu bergerak. Matanya mulai redup, suaranya makin lirih. Reza semakin panik, hatinya teriris-iris melihat sosok yang begitu ia hormati perlahan berpulang. Malam itu, ketika hujan turun rintik-rintik, Bu Rani memanggil Reza sekali lagi. "Nak, mungkin ini waktunya aku pamit. Jangan bersedih. Aku pergi dengan bahagia, karena aku melihatmu menjadi orang yang berpegang pada kebaikan. Itu sudah cukup bagiku." Reza menangis terseduh-seduh. "Bu, jangan tinggalkan saya. Saya masih butuh ibu. Anak saya masih butuh ibu." Bu Rani tersenyum lembut. "Kamu tidak butuh aku lagi, Nak. Kamu sudah bisa berdiri sendiri. Yang terpenting, jangan pernah lepaskan nilai yang aku titipkan. Ingatlah selalu, hidup ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memberi arti bagi orang lain." Pelan-pelan, mata Bu Rani terpejam. Tangannya melemah, napasnya semakin pendek. Reza mengguncang tubuhnya, memanggil-manggil, berharap keajaiban terjadi. Tapi malam itu, takdir berkata lain. Bu Rani jatuh koma. Tubuhnya terbaring tenang, seolah bersiap menunggu panggilan Sang Pencipta. Reza hanya bisa sujud di sampingnya, menangis dalam doa. Malam itu terasa hening, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan dari balik pepohonan. Hujan yang sejak sore mengguyur desa sudah reda, meninggalkan bau tanah basah yang menyegarkan. Di dalam rumah reot Bu Rani, suasana jauh berbeda. Lampu minyak yang redup menerangi ruangan kecil tempat Bu Rani terbaring dengan tubuh kurus renta, wajah pucat, dan napas yang tersengal. Reza duduk di sampingnya, menggenggam tangan Bu Rani erat-erat, seolah tak rela melepaskan. Sementara anak kecilnya tidur bersandar di pangkuan, kelelahan setelah seharian menunggu nenek kesayangannya. Beberapa warga desa juga berkumpul di luar rumah, menanti dengan cemas, karena mereka tahu kondisi Bu Rani semakin kritis. Meski tubuhnya lemah, Bu Rani masih berusaha membuka mata. Ia menatap Reza dengan sorot penuh kasih sayang, lalu berbisik lirih. "Nak, panggil semua orang yang ada di sini. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan." Reza segera memanggil warga yang menunggu di luar. Mereka masuk dengan hati-hati, memenuhi ruangan sempit itu. Suasana mendadak hening, hanya suara napas Bu Rani yang terdengar berat namun penuh keteguhan. Dengan sisa tenaga, Bu Rani mulai berbicara. "Anak-anakku, cucu-cucuku, dengarkan aku baik-baik. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Harta bisa hilang, rumah bisa roboh, dan tubuh kita akan kembali menjadi tanah. Tapi yang tidak akan pernah hilang adalah kebaikan hati. Itu yang akan terus hidup, bahkan setelah kita tiada." Mata beberapa warga mulai berkaca-kaca. Mereka merasa seolah mendapat wejangan terakhir dari seorang ibu bagi desa itu. Bu Rani melanjutkan, "Kalian pernah mendengar fitnah tentang aku. Ada yang bilang aku pura-pura miskin, ada yang menuduh aku mencari harta. Aku tidak marah. Karena fitnah itu membuat kita belajar bahwa mudah sekali manusia menilai hanya dari apa yang terlihat. Tapi ingatlah, yang sejati bukan yang tampak di mata, melainkan yang tumbuh di hati." Reza menunduk, air matanya menetes deras. Kemudian Bu Rani menoleh ke arah Reza. "Nak Reza, kau orang baik. Kau punya segalanya, tapi jangan biarkan harta membuatmu lupa. Jangan pernah lelah berbagi. Ingat, ketika aku menolong anakmu dulu, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya niat baik. Dan ternyata, itulah yang membuat semua berubah. Kebaikan kecil bisa menjadi penyelamat besar." Suasana ruangan semakin haru. Anak kecil Reza yang terbangun karena suara lirih neneknya langsung memeluk Bu Rani. "Nenek, jangan pergi ya. Aku masih ingin bersama nenek." Bu Rani tersenyum, meski tubuhnya makin lemah. "Cucuku sayang, dengarkan nasihat nenek. Kalau kau besar nanti, jangan hanya jadi orang pintar atau kaya. Jadilah orang yang baik. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang baik. Jangan pernah takut berbuat baik,
meski orang lain membalas dengan kejahatan. Karena Allah selalu tahu isi hati kita. Tangis mulai terdengar dari banyak warga. Ada yang menutup wajah dengan tangan, ada pula yang menatap Burani dengan penuh kekaguman. Mereka sadar, kata-kata itu bukan sekadar pesan, melainkan warisan nilai kehidupan yang tak ternilai harganya. Burani lalu menarik napas panjang, suaranya semakin pelan. Ketika aku sudah tidak ada nanti, jangan tangisi aku terlalu lama. Lebih baik kalian teruskan kebaikan yang pernah kulakukan. Rawatlah orang yang lemah, tolonglah orang yang kesusahan, dan jangan pernah hitung-hitungan dalam menolong. Karena itulah jalan yang akan membuat hidup kita berarti. Reza tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia bersujud di samping Burani, mencium tangan nenek itu berulang kali. Bu, terima kasih atas semua yang Ibu ajarkan. Saya bersumpah, saya akan hidup sesuai pesan Ibu. Saya akan mendidik anak saya dengan nilai yang Ibu titipkan. Dan saya akan menjaga nama baik Ibu sampai kapanpun. Burani tersenyum tipis, lalu menutup mata sejenak, seolah ingin beristirahat. Di luar rumah, suara doa mulai terdengar. Beberapa warga mengaji, berharap Burani diberi kekuatan. Malam itu desa kecil itu berubah menjadi tempat penuh keheningan dan doa. Semua orang merasa seolah sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun Burani masih bertahan. Meski napasnya berat, ia belum pergi. Seolah ada sesuatu yang masih ingin ia sampaikan. Dengan sisa tenaga, ia kembali membuka mata. Reza, anakku, jangan biarkan keluargamu tercerai-berai karena harta. Jangan biarkan anakmu tumbuh tanpa kasih sayang. Ingatlah, keluarga adalah anugerah terbesar setelah iman. Jaga mereka, cintai mereka. Itulah cara terbaik membalas kebaikanku. Reza mengangguk, meski air matanya tidak berhenti jatuh. Ya Bu, saya janji. Saya akan menjaga keluarga saya. Saya akan selalu mengingat pesan Ibu. Warga yang hadir semakin terhanyut. Seorang pemuda desa tiba-tiba berkata dengan suara bergetar. Burani, maafkan kami yang pernah salah menilai. Kami janji akan menjaga pesan Ibu. Kami akan saling tolong-menolong, seperti Ibu menolong dulu. Suasana semakin larut dalam tangis dan doa. Semua orang merasa seolah sedang menerima warisan tak kasat mata, warisan nilai kehidupan dari seorang nenek miskin yang berhati emas. Menjelang fajar, Burani semakin lemah. Tubuhnya seperti tinggal menunggu waktu. Namun ia tersenyum, seolah damai dengan kepergiannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pesan-pesan terakhirnya sudah sampai kepada orang-orang yang ia cintai. Ia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan rumah mewah, tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, teladan hidup tentang ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk berbuat baik tanpa pamrih. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya merah muda perlahan menembus celah dinding bambu rumah Reyot Burani. Embun menggantung di ujung dedaunan, seolah bumi pun tengah bersiap menyambut hari baru dengan ketenangan. Namun di dalam rumah kecil itu, suasana terasa berat. Udara dipenuhi rasa cemas, harap, dan doa yang dipanjatkan dengan suara bergetar. Burani terbaring lemah di atas dipan sederhana. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, namun senyuman tipis masih melekat di bibirnya. Seakan ia ingin menenangkan orang-orang yang mengelilinginya, bahwa dirinya baik-baik saja meski tubuhnya sudah hampir tak mampu bertahan. Reza duduk di samping ranjang, kedua tangannya menggenggam erat tangan keriput Burani. Air matanya terus mengalir tanpa henti, jatuh menetes di punggung tangan wanita renta itu. Nek, bertahanlah. Jangan pergi dulu. Aku masih ingin berbakti. Aku masih ingin menebus semua kebaikanmu, bisik Reza lirih. Suaranya serak karena tangisan yang sejak semalam tak mampu ia bendung. Anak kecil Reza yang duduk di pangkuannya ikut risak. Matanya merah menatap wajah Burani. Nenek, jangan tinggalkan aku. Aku janji akan jadi anak baik, akan jadi orang baik, seperti yang nenek bilang. Tapi jangan pergi dulu, Nek. Suara itu membuat Burani berusaha membuka matanya. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tangan pelan dan mengusap pipi cucu kecil itu. Cucuku, jangan menangis. Nenek tidak pergi benar-benar.
Nenek akan selalu ada di hatimu. Kebaikan yang nenek ajarkan, itu adalah cara nenek tetap hidup bersamamu. Kalimat itu membuat seisi ruangan larut dalam tangis. Beberapa warga desa yang sejak semalam menunggu di luar, masuk perlahan. Mereka berdiri mengelilingi ranjang Burani, menatap dengan mata basah. Tak ada satupun yang sanggup berkata-kata. Mereka tahu, saat itu adalah detik-detik terakhir seorang perempuan sederhana yang telah menjadi cahaya bagi desa mereka. Reza masih terus bersujud di samping Burani, mencium tangannya berulang kali. Nek, izinkan aku selalu menyebut namamu dalam doaku. Aku bersumpah, aku akan hidup sesuai pesanmu. Aku akan menjaga anakku, keluargaku, dan aku akan melanjutkan kebaikanmu. Aku janji, Nek. Burani menoleh pelan, menatap wajah Reza yang berlumur air mata. Senyum tipisnya merekah. Kali ini lebih damai dari sebelumnya. Nak Reza, jangan menangis lagi. Aku bahagia karena Allah masih memberi kesempatan untuk menolong anakmu dulu. Itulah takdirku. Dan sekarang, takdirku adalah pulang. Jangan kau tangisi perpisahan, karena kita akan bertemu lagi di tempat yang lebih baik, insya Allah. Tangis makin pecah. Semua orang merasakan getaran kalimat itu. Betapa tulusnya, betapa ikhlasnya seorang wanita renta menghadapi perpisahan abadi. Burani menarik napas panjang. Dengan suara lirih, ia mengucapkan kalimat terakhirnya. Ingatlah, yang paling berharga bukanlah harta, tapi hati yang ikhlas. Jangan pernah berhenti berbuat baik, meski dunia kadang kejam. Setelah itu, bibirnya berhenti bergerak. Napasnya melemah, perlahan, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Wajahnya tetap tersenyum, damai, seolah ia tertidur dalam ketenangan. Hening seketika menyelimuti ruangan. Tak ada suara selain isak tangis yang makin pecah. Reza menjerit pelan, lalu memeluk tubuh Burani erat-erat, seolah tak rela melepaskannya. Nek, bangun Nek, jangan tinggalkan aku. Namun semua orang tahu, Burani telah pergi untuk selamanya. Ia telah berpulang, meninggalkan dunia dengan penuh kehormatan, meninggalkan pesan-pesan kehidupan yang tak ternilai. Warga desa mulai membaca doa dengan suara terbata. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar lirih, memenuhi ruangan kecil itu. Di luar, cahaya mentari pagi makin terang, seakan ikut mengantar kepergian seorang wanita berhati emas menuju keabadian. Berita wafatnya Burani menyebar cepat. Desa kecil itu seketika dipenuhi pelayat. Dari anak-anak hingga orang tua, semua datang memberi penghormatan terakhir. Banyak yang menangis, ada pula yang menatap kosong, tak percaya bahwa sosok yang begitu sabar dan penuh kasih itu telah tiada. Bahkan orang-orang yang dulu sempat memfitnahnya, kini datang dengan wajah penuh penyesalan. Mereka berdiri di pojok, menunduk, menitikan air mata. Kami salah menilaimu, Burani. Maafkan kami, bisik seorang ibu dengan suara serak. Pemakaman Burani berlangsung sederhana, sesuai dengan hidupnya yang penuh kesahajaan. Namun jumlah orang yang hadir membludak, hingga memenuhi jalanan desa. Mereka datang bukan karena Burani orang kaya atau berpengaruh, melainkan karena ia telah menanamkan kebaikan di hati mereka semua. Reza berdiri di samping liang lahat, wajahnya sembab. Dengan tangan bergetar, ia ikut menurunkan jasad Burani ke dalam tanah. Air matanya jatuh tanpa henti, namun di dalam hatinya ia merasa damai. Karena ia tahu, Burani pergi dalam keadaan mulia. Anaknya berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Bocah itu menatap liang lahat dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik, "Ayah, aku janji akan jadi orang baik, seperti pesan nenek." Reza mengangguk, memeluk anaknya erat-erat. "Ya, Nak, itu janji kita bersama. Kita akan hidup sesuai pesan nenek." Hari-hari setelah pemakaman Burani, suasana desa berubah. Banyak warga yang tiba-tiba tergerak untuk saling membantu. Anak-anak kecil mengingat pesan Burani untuk selalu baik hati. Orang-orang dewasa mulai bergotong royong membangun kembali rumah tetangga yang roboh. Semua seolah mendapat energi baru dari kepergian Burani. Reza sendiri mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia mendirikan sebuah yayasan amal di desa itu, dan menamainya
Yayasan Hati Ikhlas Burani. Yayasan itu digunakan untuk membantu anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang kesusahan. Bukan hanya di desa, tapi juga di berbagai daerah lain. Setiap kali orang bertanya kenapa ia menamainya demikian, Reza selalu menjawab dengan suara mantap, karena seorang nenek miskin pernah menyelamatkan anakku tanpa meminta balasan. Ia mengajarkan bahwa kebaikan hati lebih berharga dari apapun. Aku ingin nilai itu terus hidup. Yayasan itu berkembang pesat. Banyak orang yang terinspirasi, lalu ikut terlibat. Nama Burani makin harum, meski ia sudah tiada. Sosoknya dikenang bukan karena kekayaan, melainkan karena ketulusannya. Anak Reza pun tumbuh dengan membawa warisan nilai itu. Ia dikenal sebagai anak yang dermawan, penuh empati, dan selalu siap membantu orang lain. Setiap kali ia berbuat baik, ia selalu teringat pada nenek yang dulu mengusap pipinya sambil berpesan agar ia menjadi orang baik. Tahun demi tahun berlalu. Desa itu kini lebih maju. Jalanan diperbaiki, sekolah dibangun, dan anak-anak bisa belajar dengan layak. Semua itu tidak lepas dari bantuan yayasan yang didirikan Reza. Namun setiap kali ada acara syukuran, nama Burani selalu disebut. Orang-orang berkata, kalau bukan karena Burani, mungkin semua ini tak akan ada. Reza sendiri, meski sudah menjadi tokoh besar yang dikenal di banyak tempat, tetap rendah hati. Ia selalu mengingat momen ketika ia bersujud di depan seorang nenek miskin. Momen itu mengubah hidupnya selamanya. Di hatinya, Burani bukan hanya penyelamat anaknya, tapi juga gurunya, pembimbing yang membuka matanya bahwa kekayaan sejati ada pada hati yang ikhlas. Kepergian Burani meninggalkan luka, tapi juga meninggalkan warisan yang jauh lebih besar, inspirasi. Ia mengajarkan bahwa siapapun, meski miskin sekalipun, bisa menjadi pahlawan. Ia membuktikan bahwa kebaikan hati lebih abadi daripada rumah megah atau harta berlimpah. Dan kini, setiap kali matahari terbit di desa itu, setiap kali anak-anak berlari di jalanan, setiap kali orang saling membantu, mereka tahu, Burani tidak benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap kebaikan yang mereka lakukan. Sahabat semua, dari kisah Burani kita belajar bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi tentang seberapa besar hati kita mampu berbagi. Kadang kita merasa kecil, merasa tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tapi lihatlah, Burani yang miskin dan rentan mampu mengubah hidup banyak orang hanya dengan ketulusan hatinya. Itu berarti, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, jika lahir dari hati yang ikhlas, maka dampaknya bisa melampaui batas waktu, bahkan terus dikenang setelah kita tiada. Jangan pernah takut berbuat baik, walaupun balasan tidak datang seketika. Percayalah, setiap kebaikan akan kembali pada kita, entah dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, atau doa dari orang yang kita tolong. Kebaikan tidak pernah sia-sia. Untuk kita semua, mari kita warisi nilai-nilai kehidupan yang Burani tinggalkan, sabar dalam kekurangan, ikhlas dalam membantu, dan rendah hati dalam segala keadaan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau harta, melainkan hati yang penuh kasih dan kepedulian terhadap sesama. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga membawa inspirasi, menguatkan hati, dan menambah semangat kita untuk selalu berbuat baik. Salam hangat dari saya, semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta hati yang lapang untuk terus berbagi.